C1. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Malam, padang gurun. Kabut berdarah bergerak melalui padang gurun. Ini adalah seorang pemuda yang berlumuran darah. Otot dan tulangnya telah terkoyak. Tangan dan kakinya basah kuyup oleh darah. Tidak diketahui sudah berapa lama dia berjalan. Matanya dipenuhi dengan helaian darah merah yang mengerikan. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap langit di kejauhan. Dia melihat seberkas cahaya terang menyapu kedalaman langit berbintang. Pemuda itu tertawa getir, "Aku, Su Ling, telah menjadi orang yang tidak berguna sepanjang hidupku. Sekarang setelah aku diracuni oleh seorang pengkhianat, hidupku lebih buruk daripada kematian. Kematian mungkin juga melegakan." Petik 2. Kepalaku sakit. Pagi-pagi sekali, seberkas sinar matahari menyinari tubuh Su Ling. Su Ling tertegun dan tiba-tiba membuka matanya. Dia berseru, "Aku tidak mati." "Itu tidak benar, bagaimana mungkin aku tidak mati?" Weng, asteris. Dalam sekejap, sejumlah besar kenangan membanjiri pikiran Su Ling. Su Ling awalnya adalah seorang ahli di Nine Heavens Divine World. Dengan ilmu pedangnya yang tak tertandingi, dia telah membuat keputusan seorang diri sepanjang masa, menyapu bersih semua yang ada di jalannya. Dia dapat dikatakan sebagai dewa perang yang tak tertandingi di Nine Heavens Divine Realm. Pada saat yang sama, dia juga merupakan alkemis tingkat 9 puncak Nine Heavens World yang termuda. Secara kebetulan, Su Ling memperoleh manik iblis yang tertinggal dari pertempuran antara dewa dan iblis kuno. Legenda mengatakan bahwa jika seorang seniman bela diri memiliki mutiara iblis langit, mereka dapat mengendalikan Nine Heavens dan Ten Realms, dan bahkan mengolah teknik keabadian. Namun tanpa diduga, fakta bahwa Su Ling telah memperoleh manik iblis bocor. Su Ling telah diserang oleh banyak ahli dari Nine Heavens Divine World. Ratusan pembangkit tenaga Heaven Sovereign bertarung bersama dengan Su Ling di dimensi kecil. Pertempuran ini benar-benar apokaliptik dan bintang-bintang hancur. Su Ling menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menebas puluhan kultivator Sky Sovereign Stage. Di akhir pertempuran, ki mendalam Su Ling benar-benar habis, dan bahkan jiwanya hampir terkoyak. Tanpa daya, Su Ling menelan manik iblis dan tubuhnya meledak. Su Ling menggelengkan kepalanya. Selain ingatan dari kehidupan sebelumnya, ada ingatan tambahan yang muncul entah dari mana dalam pikiran Su Ling. Berdasarkan ingatan dalam pikirannya, Su Ling secara kasar dapat menentukan bahwa ia terlahir kembali 500 tahun kemudian, dan pemilik tubuh ini juga disebut Su Ling. Ia berusia 16 tahun ini, dan merupakan tuan muda klan Su kota Qingyang. Tuan muda Su Ling ini berusia 16 tahun dan kultivasinya dalam seni bela diri hanya berada di tahap ketiga pemurnian tubuh. Sedangkan untuk kekuatan jiwa, itu sangat tidak signifikan. Orang seperti dia pasti akan menjadi sia-sia di dunia seni bela diri ini. Dia tidak memiliki bakat apapun dalam martial Dao, dia juga tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang apoteker. Kemanapun dia pergi, orang lain akan memandang rendah dirinya. Su Ling, kamu pasti menjalani kehidupan yang tidak berguna dalam kehidupan ini, kan? Baiklah, karena aku secara kebetulan terlahir kembali ke dalam tubuhmu, maka biarkan aku menggantikanmu dan menjalani hidupmu yang baru. Aku jamin kamu akan menjalani kehidupan yang lebih cerah. Sedangkan untuk keluarga Su, selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Su Ling berkata dengan ekspresi serius. Segera setelah itu, Su Ling mulai memeriksa tubuhnya. Setelah pemeriksaan ini, tatapannya langsung menjadi sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, "Sialan." Urat-urat di lengan dan kakinya semuanya telah terputus. Orang ini adalah sampah seni bela diri. Siapa dia, yang sebenarnya menggunakan metode yang begitu kejam untuk menghadapinya? Apakah orang itu yang melakukannya? Sesaat kemudian, Su Ling mengetahui dari ingatannya bahwa orang yang melumpuhkan tubuhnya adalah kepala pelayan klan Su. Itu memang kejam. Sialan kau, manajer Su. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik sebelumnya, dan adik perempuanku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kau benar-benar berkolusi dengan keluarga Zhang untuk meracuniku. Kau benar-benar menjijikkan. Sialan, Su Ling sangat marah. Wajahnya pucat saat jejak kekejaman melintas di matanya. Pada saat ini, Su Ling telah menyatu dengan tuan muda Su Ling yang terbunuh. Dia dapat dengan jelas merasakan betapa marahnya tuan muda Su Ling ini.
Jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam dan memusnahkan kepala pelayan Su dan keluarga Zhang. Petik 2. Su Ling mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Kebencian terhadap Tuan Muda Su Ling yang sudah meninggal terlalu dalam saat dia berbicara dengan suara rendah. Dengan janji Su Ling, jiwa Tuan Muda Su Ling yang sudah meninggal berjuang beberapa kali lagi sebelum benar-benar lenyap. Sampai sekarang, Su Ling telah sepenuhnya mengendalikan tubuh ini. Namun sekarang, urat-urat di lengan dan kakinya telah terputus. Dia hanyalah seonggok sampah. Dengan susah payah, dia memanjat dari tanah dan melepaskan kekuatan jiwanya yang lemah, dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Tidak hanya urat-urat di anggota tubuhnya yang terputus, dia juga diracuni. Bahkan 8 meridiannya yang luar biasa terhalang, dan bakatnya dalam martial Dao bahkan lebih rata-rata. Pada saat yang sama, karena tubuh ini terlalu lemah, kekuatan jiwanya juga biasa saja. Tubuh ini hanyalah sampah. Sementara Su Ling menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuhnya, dia mengeluh, penyumbatan meridian berarti dia tidak dapat berkultivasi ke kondisi kuat. Kelemahan kekuatan jiwanya juga berarti dia tidak dapat berkultivasi dalam Dao Alkimia. Untungnya aku berlatih banyak teknik berharga di kehidupanku sebelumnya. Bahkan jika meridianku tersumbat, aku masih punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun kekuatan jiwanya yang lemah. Di kehidupanku sebelumnya, aku adalah alkemis kelas 9 puncak. Ada terlalu banyak cara untuk meningkatkan kekuatan jiwaku. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menjadi masalah bagiku. Su Ling tidak bisa menahan tawa. Dia cukup beruntung untuk dilahirkan kembali. Meskipun tubuh ini tidak berguna, dia telah dilahirkan kembali. Selama dia masih hidup, dia pasti akan bangkit lagi. Namun, segumpal kotoran anjing pun dapat digunakan sebagai pupuk. Mungkinkah tubuh ini benar-benar lebih buruk daripada kotoran anjing? Sama sekali tidak berguna. Su Ling mengendalikan kekuatan jiwanya dan memeriksa tubuhnya dengan saksama. Ketika dia memeriksa lautan auranya, ekspresinya langsung berubah dan dia membeku di tempat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana laut Qi-nya bisa sebesar ini? Orang ini, dia jelas terlahir dengan meridian yang tersumbat, tetapi dia memiliki lautan aura seluas langit berbintang. Itu tidak terbayangkan. Su Ling terkejut. Laut Qi setara dengan Dantian, dan para prajurit menggunakannya untuk menyimpan Suan Qi mereka. Ukuran Laut Qi secara langsung menentukan berapa banyak Suan Qi yang dapat ditampung seorang prajurit. Dalam kehidupan sebelumnya, kultivasi seni bela diri Su Ling telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam penguasa langit. Meski begitu, pada saat itu, Laut Qi Su Ling hanya sebesar lautan. Orang ini jelas-jelas sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Dia benar-benar memiliki Laut Qi yang paling tak terbatas di dunia. Ini juga berarti bahwa potensi bela dirinya unik. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki akhir dalam jalur bela dirinya. Tidak ada batasan berapa lama dia dapat terus berlatih. Su Ling merasa sangat takut. Jika Laut Qi tubuh ini tidak terbatas, itu berarti tubuh ini dapat menyerap Suan Qi yang tak terbatas. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Ling hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam penguasa langit, tidak dapat menembus alam penguasa langit, apalagi menjelajahi sisi lain dari jalur seni bela diri. Jika kultivasi seni bela diri Su Ling terus meningkat, Laut Qi-nya mungkin akan meledak. Apa ini? Su Ling dengan hati-hati memeriksa auraseanya dan terkejut menemukan manik darah hitam dan merah mengambang di auraseanya, memancarkan cahaya merah darah yang menawan. Mutiara Setan Langit, itu sebenarnya Mutiara Setan Langit. Di kehidupanku sebelumnya, ketika aku meledakkan Mutiara Setan Langit, aku hampir menghancurkan seluruh dunia kecil. Sekarang, aku cukup beruntung untuk bereinkarnasi, mungkin karena Mutiara Setan Langit ini. Su Ling sangat terkejut. Menggunakan kekuatan jiwanya yang lemah, dia perlahan mendekati Mutiara Setan Langit di Laut Qi-nya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Mutiara Setan Langit telah menyatu dengannya, surga telah berbaik hati padaku. Bola iblis surgawi itu benar-benar bereinkarnasi bersamaku. Dalam kehidupan ini, aku tidak hanya dapat menerobos ke alam penguasa langit, aku bahkan dapat menjelajahi sisi lain dari jalur seni bela diri, dan aku bahkan dapat mengolah seni abadi. Meskipun semua meridian di tubuhku terhalang, bagi seorang mantan alkemis kelas 9 puncak sepertiku, memurnikan manik dan pencucian tulang yang membersihkan meridian semudah membalikkan telapak tanganku. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Ling telah mempertaruhkan nyawanya sebagai bola iblis surgawi lapisan ke-9 puncak.
Sekarang setelah dia melihat bola iblis surgawi bereinkarnasi, dia diam-diam senang di dalam hatinya. Kelihatannya bagus sekarang, setidaknya, tidak seburuk yang kukira. Sekarang, aku harus menemukan tempat untuk memurnikan manik dan pencucian tulang dan membuka meridian di tubuhku sesegera mungkin sehingga aku dapat mulai berkultivasi dalam dao bela diri dan meningkatkan kekuatanku sendiri. Suling tertawa pelan dan merasa sangat beruntung. Meskipun kali ini dia terlahir kembali dalam keadaan yang tidak berguna. Tubuh orang itu, orang yang tidak berguna ini memiliki laut ki yang sangat besar. Ini berarti bahwa ia dapat terus berkultivasi tanpa akhir yang terlihat. Selain itu, manik iblis surgawi telah bereinkarnasi dengannya, ini adalah kejutan terbesar. Bone Ablutionary dan adalah pil tingkat 2 dan itu relatif biasa, tetapi memiliki efek ajaib dalam membuka meridian yang tersumbat. Selain itu, memurnikan Bone Ablutionary dan tidaklah sulit. Jika kekuatan jiwa seorang alkemis cukup kuat, memurnikan Bone Ablutionary dan sama sekali tidak sulit. Dalam kehidupan Suling sebelumnya, ia adalah seorang alkemis tingkat 9 puncak. Keterampilan alkimianya dapat dikatakan berada di puncak kesempurnaan dan ia tidak akan membuat kesalahan apapun saat memurnikan pil. Ini adalah hutan belantara, tidak ada tungku kerajinan, tidak ada bahan obat, dan tubuhku terluka. Aku harus kembali ke kota Qingyang untuk mengganti pakaianku, lalu menuju ke paviliun berkabut untuk mendapatkan beberapa bahan obat untuk memurnikan manik Bone Ablutionary dan untuk membersihkan penyumbatan di tubuhku sesegera mungkin. Suling tertawa getir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat pakaiannya, dia melihat bahwa pakaiannya sudah compang camping dan bernoda merah karena darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Pengurus rumah tangga Su adalah orang yang hina dan tidak tahu malu. Dia mengkhianati keluarga Su dan berkolusi dengan keluarga Zhang dengan tujuan membunuh Suling, mencaplok keluarga Su, dan kemudian menangkap adik perempuan Suling. Sungguh disayangkan, siapa yang mengira bahwa setelah kematian Tuan Muda Suling, dia, yang dulunya adalah seorang alkemis kelas 9, akan terlahir kembali. Suling jelas merasakan bahwa keengganan dan kemarahan Tuan Muda Suling sebelum kematiannya, dia harus membantunya membalas dendam. Kota Qingyang, aku, Suling, telah kembali. Tatapan mata Suling langsung menjadi gelap. Matanya dalam dan jejak keganasan melintas di matanya. Dia berkata, jika kau ingin menghancurkanku, orang yang menghancurkanku, Suling, harus mati. Jika kau ingin menghancurkan klan suku, kau harus mati. Mereka yang ingin merampok adik perempuanku harus mati. Pelayan Su berkolusi dengan keluarga Zhang. Aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Adapun keluarga Zhang, hur-hur, cukup bantai seluruh keluarga dan itu sudah cukup. Petik 2. Petik 2. Di malam hari, matahari telah terbenam dan mewarnai langit menjadi merah. Seolah-olah langit telah dicat dengan warna gaun bersulam, membuatnya tampak sangat indah. Pada saat ini, seorang pemuda berlumuran darah berjalan ke kota Azuresun. Tanpa diragukan lagi, pemuda ini adalah Suling. Pakaiannya compang camping dan rambutnya yang panjang dan berantakan terurai di belakang punggungnya. Dia berjalan ke toko dan membeli satu set pakaian baru dengan beberapa kristal suan tingkat menengah dan jubah hitam panjang dan gelap. Penjual pakaian itu meliriknya dengan jijik, bertanya-tanya bagaimana orang miskin seperti dia bisa mengeluarkan kristal suan. Tentu saja, jika pemilik toko ini tahu bahwa pemuda itu adalah Suling, dia tidak akan memiliki pendapat seperti itu. Suling adalah sampah seni bela diri yang terkenal di kota Azuresun dan tidak memiliki banyak kemampuan sama sekali. Dia bahkan seorang tuan muda yang sok tahu, seorang anak hilang yang terkenal. Sekitar 1 jam kemudian, Suling berganti pakaian baru dan dengan jubah hitam di tangan, dia dengan cepat berbelok ke gang terpencil. Suling mengenakan jubah hitam panjang. Di balik jubah hitam panjang itu, Suling hanya memperlihatkan sepasang mata yang sangat tajam. Itu membuatnya tampak seperti orang yang berdarah dingin dan tanpa emosi. Setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan, Suling pergi ke toko obat terbesar di kota Qingyang, Paviliun Berkabut. Paviliun Berkabut adalah toko obat terbesar di kerajaan Lanqing. Semua ramuan yang tidak dapat ditemukan di pasar dapat ditemukan di Paviliun Berkabut. Di dalam kota Azuresun, meskipun Misty Paviliun menempati lahan yang luas dan memiliki berbagai macam tanaman obat, Misty Paviliun hanyalah cabang kecil dari Misty Paviliun. Selamat datang di Misty Paviliun.
Tepat saat Suling melangkah masuk ke Misty Pavilion, sebuah suara merdu terdengar dari samping. Setelah itu, seorang wanita muda dengan wajah cantik dan tubuh yang menggerakkan berjalan ke arah Suling. "Pelanggan, bolehkah saya bertanya bahan obat apa yang ingin Anda beli di sini?" Wanita muda itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah daftar tanaman obat. Saya harus merepotkan Anda untuk mendapatkan 10 porsi tanaman obat yang disebutkan di dalamnya untuk saya." Suling merendahkan suaranya dan dengan sengaja mengubah suaranya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Lan Yun dengan hati-hati menatap Suling, yang terbungkus erat dalam jubah hitam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia tetap mengambil daftar ramuan dari tangan Suling dan meliriknya dengan santai. Namun, hanya dengan melihatnya, Lan Yun benar-benar terkejut dan dia langsung membeku di tempat. Bahan-bahan obat yang disebutkan dalam daftar ini seharusnya digunakan untuk memurnikan pil kelas 2, Bone Ablutionary dan Bed, kan? Mata Lan Yun yang cantik menjadi serius saat dia tidak bisa menahan tawa. Dengan kerutan di wajahnya, dia tampak sangat menawan. Dia menatap Suling dengan serius dan berkata, "Tetapi tampaknya tamu ini hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat pertama." "Oh tidak, harus dikatakan, bahkan kekuatan jiwa tingkat pertama, masih bisa mencapai level itu." Mendengar ini, Suling tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Paviliun berkabut memang tempat yang luar biasa. Ini hanyalah seorang wanita muda yang menjual tanaman obat, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengintip kekuatan jiwa orang lain. Itu benar-benar tidak terbayangkan. "Pelanggan, bahan-bahan obat ini cukup mahal. Jika kekuatan jiwa Anda tidak mencukupi, saya sarankan Anda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apakah Anda ingin membelinya atau tidak." Lan Yun tersenyum. Dia menyerahkan daftar bahan obat di tangannya kepada Suling dan menasihatinya. "Saya benar-benar belum pernah melihat orang berbisnis seperti Anda. Aku datang ke sini untuk membeli tanaman obat untuk mengurus bisnismu, dan kau malah berinisiatif menasihatiku agar tidak membelinya." Suling tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. "Bahan obat Paviliun berkabut kami hanya dijual kepada mereka yang membutuhkan." Lan Yun berkata dengan yakin. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari aula dalam Paviliun berkabut ke sisi Lan Yun. Dia berkata, "Kepala Paviliun, markas besar telah mengirim seseorang ke sana. Apakah kau ingin menerimanya?" Petik 2. Apakah kau masih menjual tanaman obat ini? Suling mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Setelah sekian lama, wanita cantik yang menggerahkan di depannya ternyata adalah kepala Paviliun dari divisi Paviliun berkabut. Dengan kata lain, wanita cantik ini memiliki kualifikasi untuk memutuskan apakah akan menjual bahan obat kepada Suling atau tidak. "Tidak untuk dijual." Lan Yun melirik Suling saat jejak dingin melintas di matanya yang cantik. Dia kemudian berkata, "Tanaman obat dari Paviliun berkabut hanya untuk dijual kepada mereka yang membutuhkan. Alasan mengapa aku membeli tanaman obat ini adalah untuk memurnikan pil obat. Apakah aku tidak membutuhkan mereka?" Suling menatap Lan Yun dan langsung menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dijalani saat dia menekankan maksudnya. "Pelanggan, kekuatan jiwa Anda memang terlalu lemah, dan Anda bahkan belum mencapai peringkat pertama. Mustahil bagi Anda untuk memurnikan pil pencerahan tulang peringkat kedua. Jika saya menjual bahan-bahan obat ini kepada Anda, itu hanya akan menjadi pemborosan yang sembrono, pemborosan bahan obat untuk memurnikan pil." Ekspresi Lan Yun berubah lebih serius. Pria berjubah hitam di depannya membuatnya merasa agak jijik. Dia menatap dingin ke arah Suling saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Setelah itu, Lan Yun menatap pria tua di sampingnya dan bertanya, "Pak Tua Leng, siapa orang-orang yang dikirim oleh kantor pusat kali ini?" "Kakak Lan Yun, jual saja ramuan itu kepadanya. Saya benar-benar ingin melihat, hanya dengan kekuatan jiwa kelas 1 yang lemah, bagaimana dia bisa memurnikan pil obat kelas 2, pil pencerahan tulang." Tiba-tiba, sebuah suara lembut dan indah terdengar. "Linger, mengapa Anda datang?" Lan Yun langsung terkejut saat dia menatap sosok cantik itu dengan heran dan bertanya. Nona Linger, Penatua Leng, yang berada di samping Lan Yun, memiliki ekspresi yang ramah saat menyapa. "Saudari Lan Yun, aku terlalu bosan di ibu kota, jadi aku kabur dari rumah." Lin Linger tersenyum, pipinya yang kemerahan sangat indah dan imut. Dia cemberut dan menjelaskan, "Apakah Master Paviliun tahu tentang ini?"
Lan Yun mendengus pelan. Dia tidak mau menegur Lin Linger saat dia bertanya. Kakak Lan Yun, aku baru saja mengatakan bahwa aku kabur diam-diam, bagaimana mungkin ayahku tahu? Lin Linger menjulurkan lidahnya dengan nakal, sangat lincah dan menggemaskan saat dia menjawab. Segera setelah itu, dia dengan cepat berjalan di depan Suling. Dia mencoba menarik jubah hitam di tubuh Suling, tetapi Suling menghindarinya. Kau benar-benar sombong. Dia bahkan belum mencapai kekuatan jiwa peringkat pertama, namun dia berani bersikap sombong. Lan Yun, jual saja bahan-bahan obat kepadanya. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana orang yang kekuatan jiwanya bahkan belum mencapai peringkat pertama akan memurnikan pil pencerah tulang kelas 2. Jika dia berhasil menyempurnakannya, maka dia adalah teman pavilion berkabut kita. Jika dia gagal, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lin Linger mendengus dingin. Dia tampak marah pada Suling karena mengelak dari tindakannya sebelumnya. Baiklah, Lan Yun tersenyum pahit sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memberitahu Leng Tua untuk memberikan ramuan obat itu kepada Suling, ini 2 set bahan. Jika kau berhasil memurnikan Manic Bone Ablutionary dan tingkat 2, maka kau dapat mengambil 8 set lainnya sebagai hadiah gratis dari Misty Pavilion. Kata Lan Yun, benarkah? Ketika Suling mendengar ini, dia langsung terkejut. Lan Yun memang layak menjadi Master Pavilion cabang Misty Pavilion. Tindakannya benar-benar murah hati. 8 set bahan untuk Manic Bone Ablutionary dan bernilai 8.000 kristal Suan, tetapi semuanya sangat mewah sehingga dapat diberikan begitu saja. Serius, Lan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh saat dia berbicara dengan serius. Baginya, 8 porsi bahan obat untuk memurnikan Bone Ablutionary dan tidak dianggap mahal. Jika Suling benar-benar mampu meramu pil pemurnian esensi tingkat 2 hanya dengan kekuatan jiwa tingkat pertama, itu berarti Suling adalah seorang jenius dalam Dao Alkimia. Jika Lan Yun memberikan 8 set ramuan obat kepada Suling, itu sama saja dengan menjual bantuan kepada Suling. Bagi Misty Pavilion, ini adalah kesepakatan yang tidak akan kehilangan apapun. Aku baru saja bereinkarnasi belum lama ini. Semua meridianku telah rusak dan tersumbat. Dia membutuhkan Bone Ablutionary dan Bed untuk membuka meridiannya. Selain itu, aku harus menggunakan Swan Crystal untuk membeli sejumlah besar bahan medis untuk memurnikan pelet. Jika bukan untuk menyelamatkan Swan Crystal yang kumiliki, aku tidak akan bertaruh dengannya. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak Swan Crystal saat aku mencoba meningkatkan kekuatanku. Suling, yang telah hidup dalam 2 kehidupan, secara alami sangat menyadari pikiran-pikiran kecil yang ada dalam benak Lan Yun. Namun, Suling tidak memiliki banyak Swan Crystal padanya. Kalau tidak, Suling tidak akan menyetujui permintaan Lan Yun untuk memberinya 8 set bahan obat untuk meramu Bone Ablutionary dan Bed. Baiklah, karena kamu sudah memiliki bahan-bahannya, maka cepatlah dan meramu Bone Ablutionary dan Lan Yun, aku harus merepotkanmu untuk menyiapkan ruang pemurnian pil untuknya. Lin Linger melirik Suling dan berkata, baiklah. Pavilion berkabut merupakan tempat bagi para alkemis untuk membeli tanaman obat. Agar para alkemis dapat lebih mudah menguji khasiat tanaman obat, terdapat beberapa ruang penyulingan pil di pavilion berkabut. Beberapa saat kemudian, di bawah pimpinan Lan Yun, Suling tiba di pintu laboratorium alkimia. Cepat dan mulai, desak Lin Linger, bantu aku menyiapkan 8 set bahan obat itu. Ling berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia membuka pintu dan berjalan ke ruang alkimia. Anak ini benar-benar sombong. Kekuatan jiwanya jelas sangat lemah, dan dia masih ingin memurnikan pil obat tingkat 2, pil pencabut tulang. Itu hanya angan-angan. Selain itu, dengan karakternya yang terburu-buru saat ini, dia tampaknya bukan apoteker yang berkualifikasi. Leng Tua mengikuti di belakang Lin Linger. Dia agak tidak puas dengan kesombongan Suling saat dia berbicara dengan dingin. Biarkan saja orang itu bersikap sombong sedikit lebih lama, maka dia akan memiliki kesempatan untuk gagal. Lin Linger berkata dengan dingin. Dengan paksa memurnikan pil obat tingkat 2 dengan kekuatan jiwa yang kurang dari tingkat pertama. Beraninya orang itu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Lin Linger sendiri adalah seorang alkemis. Namun, dia baru saja menjadi alkemis tingkat 2 dan memiliki kekuatan jiwa tingkat 2. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, meskipun dia hampir tidak dapat memurnikan pil tingkat 2, tingkat keberhasilannya tidak terlalu bagus. Tidak perlu menyebutkan kualitas pil obat.
Mereka biasanya berkualitas rendah. Kadang-kadang memiliki pil obat tingkat menengah sudah tidak buruk. Mengenai penilaian dan kecurigaan Linlinger dan yang lainnya, Su Ling tidak menyadarinya. Ini karena saat ini dia sedang serius menatap tungku pil raksasa di depannya. Api panas yang meleleh memancarkan suhu tinggi, membuat Su Ling merasa tidak nyaman. Saat ini aku hanya seorang seniman bela diri pemurnian tubuh tahap ketiga, jadi kekuatan tubuhku tidak mampu menahan suhu tinggi. Untungnya, ini hanya api biasa. Jika itu adalah api pada peringkat api surgawi, tubuh fisikku saat ini mungkin tidak akan mampu menahannya. Sepertinya aku masih harus bergegas dan meningkatkan kekuatanku. Su Ling menatap tungku pil di depannya dan berkata sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, meridian Su Ling semuanya rusak dan tersumbat. Dia sangat membutuhkan manik dan pencucian tulang untuk membersihkan meridiannya. Lebih jauh lagi, mengingat usia tubuhnya saat ini, dia sudah berusia 16 tahun dan memang telah melewatkan masa pelatihan terbaik. Selanjutnya, jika Su Ling ingin menjadi lebih kuat, dia harus berusaha lebih keras daripada orang biasa. Dia juga harus terus-menerus memurnikan pil untuk menyehatkan tubuhnya. Klan dan sekte besar mana yang disukai oleh surga yang tidak menggunakan pil untuk memelihara mereka? Jika obat roh itu menyehatkan tubuh, maka dengan potensi bela diri biasa, mustahil bagi seseorang untuk menjadi kuat dalam kehidupan ini. Manik dan pencerahan tulang sangat penting bagiku. Meskipun kekuatan jiwaku tidak cukup kuat, aku percaya bahwa dengan keterampilan seorang alkemis kelas 9 di kehidupanku sebelumnya, aku pasti bisa menyempurnakan Bone Ablutionary dan... Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Kemudian, ekspresinya berubah dingin dan jejak keseriusan melintas di matanya. Setelah itu, Su Ling dengan keras menamparkan tangan kanannya pada tungku pemurnian pil raksasa dan untaian kimistis menyembur keluar terus-menerus dari lautan aura Su Ling. Pada saat yang sama, Su Ling melemparkan 2 set ramuan yang dibutuhkan untuk meramu manik-manik dan pencucian tulang ke dalam tungku pil. Hiss, saat ramuan obat sedingin es itu bersentuhan dengan kuali, suara terbakar yang jelas terdengar. Segera setelah itu, ramuan obat itu sepenuhnya meleleh menjadi cairan hitam pekat di dalam tungku pil. Di bawah suhu tinggi, esensi tanaman obat mengalir keluar, dan ampas tanaman obat terbakar menjadi abu. Kekuatan jiwaku saat ini masih terlalu lemah, hanya mendekati tingkat pertama. Jika aku tidak memiliki ingatan dari kehidupanku sebelumnya dan kendali yang tepat atas energi yang mendalam, aku mungkin tidak akan mampu memurnikan pil tingkat kedua. Su Ling melihat ramuan-ramuan yang berangsur-angsur menghitam dan wajahnya semakin tidak sedap dipandang. Seiring dengan bertambahnya waktu untuk memurnikan pil, ki mistis dalam tubuh Su Ling mulai menghilang. Sialan, tanpa kekuatan jiwaku yang kuat dan energi yang mendalam, dan tanpa bantuan dari tungku astral api surgawi dan api purgatori netherworld, mungkin akan sangat sulit bagiku untuk memurnikan 2 pelet pencabut tulang kelas 2 pada saat yang sama dengan situasiku saat ini. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir sebelum aku mencapai tahap untuk membentuk inti, energi yang mendalam dalam tubuhku akan sepenuhnya habis. Petik 2. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang alkemis tingkat 9 dan menguasai api purgatori netherworld dan tungku bintang api surgawi. Ini adalah 2 harta surga dan bumi dan api purgatori netherworld adalah api harta karun yang paling kuat. Dengan dukungan kedua harta ini, bahkan jika Su Ling memurnikan ratusan pil eliksir kelas 9 pada saat yang sama, itu tidak akan sulit. Bam! Tiba-tiba, ledakan tumpul terdengar dari tungku. Dia dengan cepat menarik telapak tangannya dan menenangkan pikirannya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya aku tidak bisa terus memurnikan manik dan pencerahan tulang. Jika tidak, kedua bahan obat ini akan hancur. Itu benar, mungkin aku bisa memurnikan jenis pil obat tingkat 2 lainnya, pelet pemurni tubuh. Meskipun pil obat semacam ini tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang, itu dapat memperkuat fondasi seseorang dan memperkuat tubuh seorang seniman bela diri. Memikirkan hal ini, Su Ling dengan cepat melangkah maju dan melihat ramuan yang masih ada di tungku. Karena ledakan tadi, jumlah herba sudah jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Namun, bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pelet pemurnian tubuh sedikit jumlahnya sejak awal. Ini karena kesulitan sebenarnya dalam memurnikan pil pelunak tubuh adalah memecahkan masalah rasio bahan obat terhadap bahan-bahannya. Su Ling adalah alkemis kelas 9 di kehidupan sebelumnya. Meskipun kekuatan jiwa dan energi mendalamnya tidak sekuat di kehidupan sebelumnya,
ingatannya masih ada. Su Ling tahu proporsi ramuan yang dibutuhkan untuk meramu pelet pemurnian tubuh seperti punggung tangannya. Bagus. Kalau begitu, mari kita ubah menjadi memurnikan pelet pemurnian tubuh. Setelah menarik napas dalam-dalam, Su Ling menyeka darah dari sudut mulutnya dan meletakkan tangan kanannya di atas tungku pil. Jejak ki mistis memasuki tungku melalui telapak tangannya. Ramuan-ramuan di tungku itu sudah mencair menjadi cairan. Meskipun ledakan tadi telah menyebabkan sebagian saripati ramuan itu hilang, hal itu tidak memengaruhi kemampuan Su Ling untuk merasakan persentase saripati ramuan itu dengan kekuatan jiwanya. Su Ling mengendalikan ki mistis di tubuhnya dengan sangat akurat. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan kekuatan jiwanya yang lemah untuk mengamati situasi di dalam tungku. Ia dengan hati-hati mengeluarkan saripati yang berlebih dari tungku dan kemudian mulai memadatkan saripati yang tersisa dalam jumlah tertentu. Memurnikan pil adalah pekerjaan yang sulit, dan para apoteker harus berhati-hati di sekitarnya. Tentu saja, jika kekuatan jiwa seorang alkemis cukup kuat, ia tidak perlu terlalu berhati-hati saat memurnikan pil bermutu rendah. Saat ini, kekuatan jiwa Su Ling sangat lemah. Ia sangat dekat dengan tingkat pertama, tetapi bahkan tidak pada tingkat pertama. Jadi, ia harus sangat berhati-hati saat memurnikan ramuan itu. Ia khawatir akan membuat kesalahan. Ini karena tidak banyak ramuan yang tersisa. Jika masih ada masalah lagi, maka usaha Su Ling untuk memurnikan pil tingkat 2 pasti akan gagal. Akhirnya, di bawah kendali kekuatan jiwa Su Ling yang tepat, saripati yang dimurnikan dari ramuan-ramuan itu perlahan mengembun menjadi satu tanpa penyimpangan sedikitpun. Pembentukan inti. 1 jam kemudian, 2 pil hitam merah berkilau muncul di telapak tangan Su Ling. Pada saat ini, Su Ling sudah berkeringat deras. Memurnikan 2 pelet kelas 2 akan sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwa dan ki mistis seseorang. Dengan kondisi Su Ling saat ini, tidak akan mudah untuk memurnikan 2 pelet kelas 2. Aku ingin tahu apa tingkatnya. Su Ling menyeka keringat di dahinya dan kemudian melihat 2 pil di telapak tangannya. Ketika Su Ling melihatnya, dia langsung terkejut. Dia benar-benar memurnikan 2 pil tempering tubuh kelas atas. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa bahan-bahan obat setelah ledakan tungku juga akan digunakan olehku untuk memurnikan 2 pil tempering tubuh kelas atas. Wajah Su Ling menunjukkan ekspresi bahagia. Dia sangat jelas bahwa dengan jenis bahan obat yang baru saja dia gunakan, mampu memurnikan pil pemurni tubuh kelas menengah sudah dianggap cukup bagus. Pil dibagi menjadi kelas rendah, menengah, tinggi, dan atas. Bagi seorang pemurni pil biasa, sudah sangat sulit untuk meramu pil berkualitas tinggi. Sedangkan untuk pil, itu sangat langka. Tapi, Su Ling mengandalkan keberuntungannya dan kendalinya yang kuat atas kekuatan jiwanya untuk memurnikan pelet pemurni tubuh kualitas terbaik. Petik 2. Petik 2. Sepertinya anak itu gagal dalam penempaan pilnya. Di luar ruang alkimia, Penatua Leng menyipitkan matanya. Sudah 1 jam sejak ledakan itu, tetapi Su Ling masih belum keluar. Penatua Leng, apakah sesuatu terjadi pada orang itu? Kalau tidak, mengapa dia belum keluar? Lin Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Jejak kekhawatiran melintas di wajahnya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai apoteker tingkat 2 yang diakui oleh Serikat Apoteker, Lin Linger secara alami tahu betapa sulitnya menempa pil kelas 2. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Su Ling dapat dengan paksa memurnikan pil kelas 2 dengan kekuatan jiwanya yang kurang dari 1 tahap. Meskipun Su Ling tampak sombong dan merendahkan, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Su Ling di paviliun berkabut. Jika Su Ling mengalami kecelakaan di paviliun berkabut, itu akan memengaruhi reputasi paviliun berkabut. Lan Yun, buka pintu ke laboratorium alkimia. Kita harus masuk dan melihatnya. Dia tidak ingin kematian Su Ling di ruang alkimia paviliun berkabut berdampak serius pada reputasi paviliun berkabut. Baiklah, dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Su Ling. Bagaimanapun, ada ledakan di tungku dan Su Ling telah berada di laboratorium alkimia untuk waktu yang lama. Pasti ada masalah sebelum dia keluar. Lan Yun cepat-cepat melangkah maju. Tepat saat dia hendak mendorong pintu dan masuk, terdengar suara retakan saat pintu ruang alkimia tiba-tiba terbuka. Ketika pintu ruang alkimia terbuka, Su Ling keluar. Lin Linger tanpa sadar melirik Su Ling beberapa kali. Jelas, dia tidak menemukan jejak pil obat tingkat 2 di tubuh Su Ling. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata, seperti yang diharapkan,
itu gagal. Pada saat ini, Lan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia berjalan ke arah suling dan berkata, tidak mungkin untuk memurnikan ramuan tingkat 2 dengan kekuatan jiwa yang kurang dari tingkat 1. Sekarang setelah kamu gagal, apakah kamu percaya apa yang telah kukatakan? Anak muda, jangan tidak sabar saat meramu pil. Kamu berbicara dengan bangga dan arogan sebelumnya, jadi kegagalan dalam meramu pil mungkin merupakan hal yang baik untukmu. Leng Tua menggelengkan kepalanya. Sebelum suling memasuki laboratorium alkimia, dia telah meramalkan bahwa suling pasti akan gagal. Sekarang setelah suling Kong mengulurkan tangannya, itu membuktikan tebakannya. Petik 2 petik 2. Bolehkah saya berbicara dengan kalian, tuan-tuan? Jika Lin Linger dan yang lainnya dapat melepaskan jubah hitam yang menutupi suling, mereka pasti dapat melihat ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pada saat ini, suling merendahkan suaranya dan dengan sengaja mengubah suaranya. Dia berkata dengan ringan, meskipun aku tidak dapat memurnikan manik dan pencerahan tulang tingkat kedua, aku tidak gagal. Saat berbicara, suling membuka telapak tangan kanannya. Ada 2 pil hitam dan merah di telapak tangannya. Pil obat itu memancarkan cahaya hitam merah, dan sangat memikat. Ini adalah pil penempa tubuh. Leng Tua membuka matanya lebar-lebar dan menatap suling dengan wajah tak percaya saat berseru, lagi pula, ini adalah pil penempa tubuh kelas atas. Setelah melihat warna dan lingkaran cahaya dari 2 pil obat itu dengan matanya sendiri, Tetua Leng hampir yakin dalam sekejap bahwa 2 pil obat hitam merah itu adalah pil penempa tubuh dan bahkan pil kelas atas yang sangat berharga. Jika pil pemurnian tubuh kelas rendah biasa bernilai 5.000 kristal suan, pil penempa tubuh kelas atas bernilai 50.000 kristal suan. Sedangkan untuk pil penempa tubuh kelas atas, ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Karena, sebagian besar penyuling pil yang mampu meramu pelet pemurnian tubuh kelas atas setidaknya adalah alkemis tingkat 3. Namun, bagi seorang penyuling pil tingkat 3, menghabiskan waktu untuk menyuling pil tingkat 2 untuk pelet pemurnian tubuh akan menjadi buang-buang waktu. Akibatnya, jumlah pil pemurnian tubuh kelas atas yang telah jatuh ke pasaran dapat dikatakan sangat sedikit. Sekarang, suling dengan santai mengeluarkan 2 pelet pemurnian tubuh berkualitas tinggi. Terlepas dari kualitas atau mutunya, mereka tidak kalah dengan pelet pemurnian tubuh berkualitas tinggi yang disuling oleh para alkemis tingkat 3 itu. Ini menyebabkan Patua Leng sangat terkejut. Luar biasa, itu benar-benar luar biasa. Kecuali jika itu dibuat sendiri oleh penyuling pil tingkat 3, akan sangat sulit untuk meramu pelet pemurnian tubuh kelas unggul. Tetapi Anda jelas hanya memiliki kekuatan jiwa kelas 1, dan itu hanya kelas 1. Bagaimana Anda bisa memurnikan pil pemurnian tubuh kelas atas? Petik 2. Hati Leng Tua bergetar. Dengan ekspresi yang benar-benar tercengang, dia menatap suling dengan serius dan bertanya. Leng Tua, apakah ini benar-benar pil penempaan tubuh kelas atas? Lin Linger, yang berdiri di samping Leng Tua, mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat dia bertanya. Itu benar, itu jelas tidak salah. Kedua pil obat ini benar-benar pil penempaan tubuh kelas atas. Selain itu, mereka adalah pil penempaan tubuh kelas atas dengan kualitas dan mutu yang sangat baik. Ekspresi Penatua Leng sangat serius saat dia berkata dengan nada serius, kekuatan jiwa anak ini baru saja mencapai kelas 1, namun dia mampu memurnikan pil penempaan tubuh kelas 2, dan yang kelas atas saat itu. Dalam hal bakat dalam Dao Pil, dia mungkin tidak lebih buruk dari Raja Pil Muda, Luo He. Faktanya, bakatnya dalam kultivasi pil telah melampaui Luo He Muda. Melebihi Luo He Muda. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Lin Linger tidak tahu tentang bakat alkimia suling, tetapi mengenai legenda Raja Pil Luo He, Lin Linger sangat jelas tentang hal itu. Raja Pil Luo He mulai meramu pil pada usia 13 tahun. Pada usia 18 tahun, ia memiliki kekuatan jiwa kelas 4 dan menjadi alkemis kelas 5 pada usia 20 tahun. Saat ini, Raja Pil Luo He, yang berusia 40-an, telah menjadi penyuling pil tingkat 8 dan dikenal sebagai Raja Pil Dunia. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kekaisaran, Lan King, dan bahkan seluruh benua Morning Moon, ada banyak penyuling pil yang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Pil Luo He dalam Dao Alkimia. Tetapi sekarang, Patua Leng benar-benar memuji suling dengan sangat, secara langsung mengatakan bahwa bakat suling dalam alkimia sebanding dengan Raja Pil Luo He Muda. Bukankah itu berarti bahwa bakat suling dalam alkimia memang menantang surga?
Siapa sebenarnya Raja Pil Luo He? Ini bukan perhatian utamaku. Saat ini, aku hanya peduli dengan 8 porsi bahan obat yang aku buat untuk Bone Ablutionary dan, kapan kau bisa memberikannya kepadaku? Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Kau seharusnya tahu tentang Raja Pil Luo He, kan? Lin Linger langsung tercengang. Siapa Raja Pil Luo He tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya peduli tentang itu. Kapan kau bisa memberiku 8 set ramuan obat itu? Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, Lan Yun sudah menyiapkan bahan obat yang kau inginkan. Pada saat ini, Lan Yun tersenyum di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuju Su Ling dengan tas kain hitam di tangannya. Dia menyerahkan tas kain itu kepada Su Ling dan berkata, bolehkah aku tahu nama tuan? Su Ling mengambil tas kain itu dan memeriksanya dengan saksama. Setelah memastikan bahwa memang ada 8 kelompok bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu Bone Ablutionary dan Bats, dia tidak bisa menahan napas lega. Dan Wu Chen, karena Su Ling memilih untuk menggunakan jubah hitam untuk menutupi seluruh tubuhnya dan bahkan dengan sengaja mengubah suaranya, itu berarti dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia mampu memurnikan pil. Mengenai fakta bahwa Lan Yun baru saja memanggilnya Lan Yun, Su Ling tidak peduli tentang itu. Dia pasti mengabaikannya. Dan Wu Chen, tidak, Tuan Wu Chen, berapa umurmu tahun ini? Pada saat ini, Lin Linger benar-benar menyadari perbedaan antara dirinya dan Su Ling. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat saat dia bertanya. Baru saja, Penatua Leng telah memberitahunya dengan suara rendah bahwa bahkan dia tidak dapat meramu pelet pemurnian tubuh berkualitas tinggi seperti itu. Lin Linger tahu dengan jelas bahwa Leng Tua adalah penyuling pil tingkat 3. Jika kualitas kedua pelet pemurnian tubuh peringkat tertinggi itu bahkan tidak dapat disempurnakan oleh penyuling pil tingkat 3 seperti Pak Tua Leng, maka bakat penyulingan pil dan Wu Chen ini terlalu mengerikan. Jadi, dia harus memastikan berapa usia Su Ling tahun ini. Jika Su Ling bahkan belum berusia 20 tahun ini, maka dia harus segera mengikat Su Ling. Dia harus memastikan bahwa Misty Pavilion dan Su Ling berhubungan. Jika tidak, itu akan sama saja dengan melihat seorang jenius pemurni pil menyelinap tepat di bawah hidungnya. 16. Su Ling melirik Lin Linger sebelum melanjutkan, alasan mengapa aku mampu memurnikan pelet pemurnian tubuh kelas atas bukanlah karena bakatku yang luar biasa, tetapi karena petunjuk yang diberikan guruku. Mendengar ini, Penatua Leng segera menjadi bersemangat saat dia bertanya dengan kaget, Tuan Wu Chen, bolehkah aku bertanya pangkat berapa gurumu? Puncak kelas 9. Tanpa berpikir panjang, Su Ling langsung berkata. Bagaimanapun, dia memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya di kepalanya. Semua metode penempaan pil itu ada di kepalanya, dan hanya masalah waktu sebelum dia menjadi apoteker puncak kelas 9. Puncak kelas 9, itu tidak mungkin, Lin Linger berkata dengan kaget. Nona Linger, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu tahu bahwa dunia ini bukan hanya benua bulan pagi? Siapa yang tahu jika ada ahli dari Daupil yang telah mencapai puncak kelas 9 di benua lain? Selain itu, kekuatan jiwa Tuan Wu Chen baru saja mencapai peringkat pertama, namun dia mampu memurnikan pelet pemurnian tubuh peringkat kedua dan bahkan pelet peringkat atas. Selain mengatakan bahwa dia memiliki master tingkat yang sangat tinggi, aku tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Ekspresi Penatua Leng menjadi lebih serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Pada saat ini, Lin Linger benar-benar terkejut. Tentu saja, selain terkejut dengan bakat Su Ling, dia juga iri padanya karena memiliki seorang alkemis tingkat 9 sebagai gurunya. Namun, yang tidak diketahui Lin Linger adalah bahwa alkemis kelas 9 yang disebutkan Su Ling sebenarnya adalah dia. Setelah mendengar penjelasan Old Leng, Su Ling tidak bisa menahan senyum. Untungnya, Elder Leng telah membantunya menjelaskan, jika tidak, dia akan mengungkap identitasnya. Karena dia baru saja bereinkarnasi belum lama ini, dia benar-benar tidak tahu bahwa ada apoteker tingkat 9 di benua Morning Moon. Tuan Wu Chen, Anda datang ke sini untuk membeli bahan obat hari ini. Saya kira Anda belum membeli tungku pil, kan? Pada saat ini, Lan Yun dengan sangat hati-hati mengeluarkan tungku pil dan meletakkannya di depan Su Ling. Dia berkata, tungku pil ini disebut tungku terapung. Meskipun itu bukan harta yang berharga, itu masih sangat bagus. Su Ling menyipitkan matanya dan dengan penasaran menatap Lan Yun. Namun, dia tetap mengambil tungku pil karena dia memang kekurangan tungku. Selain itu,
Tungku terapung yang diberikan Lan Yun kepadanya bukanlah salah satu yang terkenal di peringkat, tetapi itu masih merupakan harta yang luar biasa. Su Ling memperkirakan bahwa jika dia menghabiskan kristal Suan untuk tungku ini, dia akan membutuhkan setidaknya 10.000 hingga 20.000 kristal Suan bermutu tinggi. Ini bukan pengeluaran yang kecil. Dengan kristal mistis Su Ling saat ini, itu tidak cukup baginya untuk membeli harta yang bernilai puluhan ribu kristal mistis bermutu tinggi. Su Ling menyimpan tungku terapung dan dengan serius menatap Lan Yun, berkata, seseorang tidak dapat menerima sesuatu tanpa jasa. Anggap saja 2 pil penguat tubuh bermutu tinggi ini sebagai hadiah balasan dariku. Lan Yun langsung terkejut. 2 pil pelunak tubuh kelas unggul adalah harta yang tak ternilai di kota Qingyang. Namun, Tuan Wu Chen sebelumnya benar-benar memberikannya begitu saja. Ini agak terlalu boros. Meskipun dia memberi Su Ling sebuah tungku apung, nilainya mungkin tidak sebanding dengan 2 pil pelunak tubuh kelas atas. Lagi pula, persediaan pil kelas atas tidak cukup untuk memenuhi permintaan di pasar gelap. Harganya sangat tinggi. Dia segera mengeluarkan kartu emas ungu dari dadanya dan berkata, Tuan Wu Chen, ini adalah kartu emas ungu dari paviliun berkabut. Di masa mendatang, dengan kartu emas ungu ini, tidak peduli cabang mana di paviliun berkabut yang Anda kunjungi, Anda akan bisa mendapatkan diskon 60%. Lan Yun Jie, kartu emas ungu ini adalah. Lin Linger ingin mencegah Lan Yun. Lagi pula, nilai kartu ungu tidak dapat diukur dengan jumlah kristal Suan yang dimilikinya. Linger, Lan Yun menatap Lin Linger dan memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Ling tersenyum dan mengambil kartu ungu emas dari Lan Yun. Karena Su Ling bermaksud untuk menapaki jalan seorang alkemis, ini berarti Su Ling pasti akan sering berhubungan dengan paviliun berkabut di masa depan. Lagi pula, banyak tanaman obat langka dan berharga hanya bisa dibeli dari paviliun berkabut. Memperoleh kartu ungu emas berarti Su Ling akan dapat membeli tanaman obat di masa depan, menghemat banyak biaya. Terima kasih banyak. Di masa depan, jika aku, dan Wu Chen, dapat berguna bagimu, tolong sampaikan pendapatmu. Su Ling menyimpan kartu ungu emas itu dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Lan Yun hanya berharap Tuan Wu Chen dapat mengirim beberapa pil yang tidak kamu gunakan ke paviliun berkabut dan melelangnya di bawah wewenang paviliun berkabut. Lan Yun berkata sambil tersenyum. Su Ling menyipitkan matanya. Selain menjual bahan-bahan obat, paviliun berkabut juga akan melelang beberapa bahan obat berharga dari waktu ke waktu. Lan Yun tidak memberinya kartu ungu emas itu secara cuma-cuma. Dengan kekuatan Su Ling saat ini, meskipun dia tidak dapat memurnikan pil tingkat tinggi, Su Ling mampu memurnikan pil kelas 2, dan pil kelas atas itu langka. Ini berarti bahwa nilai Su Ling telah jauh melampaui kartu ungu emas itu. Bagus, aku berjanji padamu, aku akan memberikan 3 manik-manik dan tertinggi ke paviliun berkabut setiap minggu. Su Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Linger dan yang lainnya, termasuk Leng Tua, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghisap dalam hembusan udara dingin. Jika 3 pil kualitas terbaik dikirimkan dalam seminggu, bukankah itu berarti jumlah pil kualitas terbaik yang disempurnakan Su Ling jauh melebihi 3? Tetua Leng memasang ekspresi terkejut. Memurnikan pil bermutu tinggi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, bagi pemuda di depannya, memurnikan pil bermutu tinggi seperti meminum air. Semudah membalikkan telapak tangannya. Tak lama kemudian, Tetua Leng menatap Lan Yun dengan sedikit kekaguman di matanya. Ia berpikir dalam hati, tidak heran Master Paviliun bersedia menggunakan kartu emas ungu untuk memenangkannya. Tampaknya Master Paviliun memang telah memenangkan pertaruhan ini. Untuk dapat merekrut seorang jenius alkemis seperti Dan Wu Chen, Paviliun berkabut harus dapat naik ke tingkat yang sama sekali baru. Terima kasih, Tuan Wu Chen. Meskipun hatinya sudah sangat terkejut, Lan Yun masih mempertahankan ekspresi yang sangat tenang saat mengatakan ini. Ya, Su Ling mengangguk dan berkata, Master Paviliun Lan, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah meninggalkan paviliun berkabut, Su Ling tidak berlama-lama di jalan dan langsung kembali ke klan Su. Dia harus bergegas dan memurnikan manik-manik dan pencerahan tulang. Sekarang Su Ling telah mengumpulkan ramuan yang dibutuhkan untuk meramu manik-manik dan pencerahan tulang dan tungku pil, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Karena, hanya dengan memurnikan dan pencerahan tulang, dia akan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tubuh jasmaninya dan meningkatkan kekuatannya sendiri.
Segera, ketika anggota klan Su telah lama tertidur, Su Ling diam-diam kembali ke kamarnya. Sekarang sudah larut malam, jadi relatif tenang. Sempurna untuk meramu pil, jadi kamu tidak perlu khawatir diganggu. Su Ling tertawa kecil dan melemparkan ramuan di tangannya ke atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan kompor apung dari dadanya dan meletakkannya di tanah. Kultivasiku saat ini hanya pada level ketiga dari alam pemurnian tubuh. Di dunia ini, aku hampir seperti sampah. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan orang tidak berguna itu, manajer Su, apalagi membunuhnya. Mata Su Ling menjadi dingin. Hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Butler Su. Meskipun Su Ling membenci Butler Su, dia tidak melupakan apa yang harus dia lakukan. Dia membuka tas yang berisi ramuan herbal. Totalnya ada 8 set bahan. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, mustahil bagiku untuk memurnikan 8 butiran dan pencerahan tulang dalam satu malam. Meskipun dia sangat ingin membuka meridiannya, mata Su Ling tidak tertutup oleh keinginan. Dia sangat jelas bahwa dengan kondisinya saat ini, mampu memurnikan 3 butiran dan pencerahan tulang dalam satu malam sudah merupakan batasnya. Memurnikan 3 butiran dan pencerahan tulang sudah cukup untuk membuka semua meridian di tubuhku. Itu sudah cukup. Su Ling tersenyum dan berkata, sebelumnya di Misty Pavilion, aku sudah menyerang dan memberi mereka pelajaran. Kali ini, aku ingin memurnikan mereka satu persatu untuk menghindari kesalahan. Sebelumnya, di Misty Pavilion, Su Ling terburu-buru untuk berhasil dan sebenarnya ingin meramu 2 Bone Ablutionary dan Bats, yang mengakibatkan dia gagal meminum pil dan membuang banyak ramuan. Pada akhirnya, dia hanya bisa meramu Body Tempering dan Bats. Meskipun Body Refinement Pellet adalah bahan obat tingkat 2, bagi Su Ling yang meridiannya terhalang, menggunakan Body Tempering Pellet tidak ada artinya. Setelah memikirkan ini, Su Ling tidak ragu lagi. Dengan goyangan keras tangan kanannya, api tungku pil yang sangat panas langsung muncul di bawah tungku yang mengapung. Sayang sekali bahwa Purgatory Netherworld Flame dan Heavenly Flame Stellar Furnace tidak bersamaku. Kalau tidak perlu bagiku menghabiskan begitu banyak upaya untuk memurnikan pil. Melihat api yang lemah, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jumlah Xuan Qi di tubuhnya sudah sangat sedikit. Sekarang, dia masih perlu menggunakan sedikit saja untuk menyalakan api. Zes! Di bawah panas samar api, tungku apung itu berubah menjadi warna panas. Sekarang saatnya, Su Ling dengan cepat mengambil sebagian ramuan dan melemparkannya ke dalam tungku apung. Ramuan obat itu tenggelam ke dalam kuali dan hangus oleh api yang membakar. Esensi yang tercipta merembes keluar dari ramuan obat, hanya menyisakan ampas ramuan obat. Su Ling menepuk tangan kanannya di tungku pil dan mengirimkan jejak Qi mistis ke dalam tungku pil, membakar ramuan obat menjadi abu. Karena hanya ada satu porsi bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu manik dan pencucian tulang, Su Ling tidak perlu mempertimbangkan proporsi bahan obat. Su Ling mengendalikan kekuatan jiwanya dan memurnikan esensi obat di dalam tungku dengan sangat tepat. Meskipun Su Ling baru saja mencapai kekuatan jiwa tingkat pertama, kendalinya atas kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat alkemis tingkat 9. Dengan demikian, tidak sulit bagi Su Ling untuk menyatukan saripati obat. Seiring berjalannya waktu, saripati obat yang mengalir di tungku pil tiba-tiba berkumpul bersama. Pembentukan inti. Kilatan dingin melintas di mata Su Ling saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, tangan kiri Su Ling tiba-tiba menamparkan ke bawah, dan Qi mistis yang sangat lemah di tubuhnya bergegas menuju tungku pil. Swoosh! Saat Qi mistis memasuki tungku, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tungku. Setelah melihat ini, Su Ling mengulurkan tangan kanannya dan meraih cahaya keemasan itu. Su Ling membuka tangan kanannya. Cahaya keemasan yang cemerlang telah lama menghilang dan pil berwarna keemasan tergeletak di telapak tangannya. Pil itu bulat dan montok, dan warnanya cerah dan indah. Warnanya sangat bagus, dan aroma tanaman obat yang kaya tercium di udara. Dan pencucian tulang tingkat atas. Melihat kualitas ramuan di telapak tangannya, Su Ling tersenyum puas. Dengan kondisinya saat ini, kekuatan jiwanya hanya di tingkat pertama. Mampu memurnikan ramuan tingkat tertinggi bukanlah hal yang mudah. Su Ling sangat yakin bahwa pil yang akan diraciknya tidak akan berkualitas buruk. Petik 2. Petik 2. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, sinar matahari yang hangat menyinari kamar Su Ling. Su Ling kelelahan setelah semalaman berlatih. Namun,
Saat menatap 5 butiran dan pencerahan tulang di depannya, Su Ling diam-diam gembira di dalam hatinya. Ia akhirnya bisa membuka blokir meridian di tubuhnya. Awalnya ia berpikir bahwa ia paling banyak bisa memurnikan 3 butiran dan pencerahan tulang, tetapi tadi malam, ia dengan tekun dan dengan paksa memurnikan 5 butiran dan pencerahan tulang. Selain itu, 3 dari 5 pil itu memiliki kualitas terbaik, dan 2 di antaranya memiliki kualitas terbaik. Selain itu, Su Ling memiliki pengalaman memurnikan pelet pemurnian tubuh di paviliun berkabut, jadi ia dengan cepat memurnikan 2 lagi di malam hari. Kedua pelet pemurnian tubuh ini semuanya, tanpa kecuali, memiliki kualitas terbaik. 5 butiran dan pencerahan tulang tidak hanya dapat menghubungkan meridianku, tetapi juga dapat membersihkan meridian yang tersumbat di tubuhku, sehingga meridianku dapat mencapai kondisi puncaknya. Selain itu, hanya dengan membersihkan meridianku, aku dapat berkultivasi dalam martial Dao dan meningkatkan kekuatanku. Dengan cara ini, aku bisa membalas dendamku. Tatapan mata Su Ling sangat tegas saat dia berkata dengan nada yang dalam. Di kehidupan sebelumnya, sebagai seniman bela diri penguasa surgawi lapisan ke-9, Su Ling jelas memahami pentingnya kekuatan. Kekuatan, aku butuh lebih banyak kekuatan. Baik itu membalas dendam pada Butler Su atau membalas dendam pada seluruh keluarga Zhang, aku masih kekurangan banyak kekuatan saat ini. Su Ling mengepalkan 5 butiran dan pencerahan tulang di tangannya erat-erat dan duduk di tempat tidurnya. Tangannya terus berganti dan dia menyimpan butiran dan pencerahan tulang kelas atas. Kemudian, dia melemparkan keempat butiran dan pencerahan tulang ke dalam mulutnya. Tubuh ini memiliki terlalu banyak kekurangan, dan satu-satunya keuntungan adalah memiliki laut Qi yang sebanding dengan langit berbintang yang luas, dan dapat menyimpan Suan Qi dalam jumlah tak terbatas. Selain itu, Su Ling berusia 16 tahun dan kultivasi seni bela dirinya hanya di lapisan penyempurnaan tubuh ketiga. Kekuatan jiwanya baru mencapai tahap pertama dan dia telah melewatkan periode pelatihan terbaik. Bahkan di masa depan, Su Ling akan bekerja keras untuk berkultivasi dan mengejar mereka. Akan sulit baginya untuk mencapai kekuatan puncak yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Karena itu, Su Ling memutuskan untuk menenangkan pikirannya. Pertama, ia akan menggunakan Bone Ablutionary dan Bed untuk membersihkan semua meridian di tubuhnya. Kemudian, ketika ia menggabungkan kultivasinya dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, ia pasti akan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bone Ablutionary dan Bed kelas atas langsung meleleh saat memasuki mulutnya dan berubah menjadi air terjun putih yang mengalir di dalam tubuh Su Ling. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat bagian dalam tubuh Su Ling, mereka akan menemukan bahwa Bone Ablutionary dan Bed kelas atas telah berubah menjadi pilar putih dan mengamuk di dalam tubuh Su Ling. Bang-bang! Pada saat ini, rasa sakit yang merobek jantung dan membelah paru-paru menyapu seluruh tubuh Su Ling. Su Ling memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Ekspresi di wajahnya hampir sepenuhnya terdistorsi. Sakit, penyumbatan meridian tubuh ini terlalu parah. Awalnya saya pikir saya hanya perlu menggunakan Bone Ablutionary dan Bed kelas superior untuk membuka meridian saya, tetapi sekarang tampaknya saya salah. Dengan kondisi fisik saya saat ini, saya harus menggunakan pil Bone Ablutionary kualitas terbaik untuk membersihkan meridian saya. Untungnya, Bone Ablutionary dan Beds yang saya saring memiliki 3 dari mereka. Kalau tidak, semua usaha saya akan sia-sia. Petik 2. Su Ling menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Efek dari Bone Ablutionary dan Bed kelas atas bekerja di tubuh Su Ling, membersihkan meridian Su Ling. Ledakan. Sesaat kemudian, ledakan tumpul dan berat terdengar dari dalam tubuh Su Ling. Ekspresi Su Ling berubah drastis saat dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dia mengerutkan kening dan segera memeriksa kondisi tubuhnya. Saat itulah dia menyadari bahwa meridian yang tersumbat di tubuhnya telah dibersihkan. Energi mendalam yang lemah yang tersimpan di lautan auranya mengalir bebas di meridiannya. Akhirnya aku membersihkan semua meridianku. Selanjutnya, aku akan bisa berlatih seperti orang biasa. Namun, sebelum aku mulai berkultivasi, aku harus memperbaiki kondisi tubuhku. Jika tidak, bahkan jika aku mempraktikkan teknik-teknik yang kuat itu, mereka tidak akan mampu menebus kelemahan tubuhku. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Ling adalah puncak penguasa langit lapisan ke-9 dan seorang apoteker tertinggi saat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak ahli memintanya untuk memurnikan pil sebagai ganti teknik kultivasi tertinggi Su Ling.
Dengan demikian, suling memiliki banyak teknik kultivasi yang luar biasa. Salah satu dari mereka akan mampu mengguncang seluruh dunia, menyebabkan banyak ahli tergila-gila padanya. Dalam kehidupan sebelumnya, teknik kultivasi yang saya kembangkan disebut seni penciptaan bintang, yang ditemukan di reruntuhan perang dewa dan iblis kuno. Dikatakan bahwa ketika saya berkultivasi hingga puncaknya, saya dapat naik ke alam dewa, tetapi sayangnya, karena bakat saya dalam kehidupan sebelumnya terbatas, lautan aura saya sudah dipenuhi dengan ki mistis, dan saya tidak dapat maju lebih jauh di jalur seni bela diri. Berpikir sampai titik ini, suling mendesah tak berdaya. Laut ki-nya penuh dengan suan ki, yang berarti bahwa suling telah mencapai batasnya dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Dalam kehidupan ini, meskipun bakat suling dalam berlatih tergolong biasa-biasa saja, ia memiliki laut ki yang sebanding dengan langit berbintang yang luas. Hal ini merupakan sesuatu yang mengejutkan suling. Jika kekurangan bakat seseorang dapat ditutupi dengan kerja keras, tetapi jika kondisi yang sulit tidak cukup, maka tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan dapat menutupinya. Dalam kehidupan ini, saya akan terus mengolah mantra bintang penciptaan. Saya harus mengolahnya hingga mencapai puncak dan menebus penyesalan yang saya miliki di kehidupan sebelumnya. Mata suling tampak sangat tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam, namun, sebelum aku berlatih seni penciptaan surgawi, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisikku. Jika tidak, dengan kondisiku saat ini, aku tidak akan mampu menahan kekuatan mantra bintang penciptaan surgawi. Memperkuat kekuatan tubuh membutuhkan pelet pemurnian tubuh. Untungnya, aku berhasil memurnikan 2 pelet pemurnian tubuh kelas atas dalam semalam, jadi sekarang aku hanya bisa menggunakannya. Tubuh yang dimiliki suling benar-benar mengerikan. Menggunakan manik-manik dan pencerahan tulang untuk membersihkan meridiannya hanyalah langkah pertama. Ini karena pemilik tubuh sebelumnya, Tuan Muda Suling yang malang, sering bepergian bola-balik dari jalan anggur Yanhua. Ini secara langsung menyebabkan tubuhnya menjadi lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan kekuatan pun. Jadi, setelah suling menggunakan manik-manik dan pencerahan tulang untuk membersihkan meridiannya, dia harus menggunakan pelet pemurnian tubuh sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Keuntungan terbesar dari tubuh ini adalah memiliki laut ki yang sebanding dengan langit berbintang di laut besar. Tidak peduli seberapa banyak suan ki yang aku serap, itu tidak akan menyebabkan laut ki memenuhi tubuh ini. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak pil yang aku konsumsi, tidak akan ada masalah. Setelah memastikan kondisi laut ki di tubuhnya, suling segera memasukkan 2 pil pemurnian tubuh kelas atas ke dalam mulutnya. Kerak, suling mengunyah 2 pil tempering tubuh kelas atas menjadi beberapa bagian dan menelannya. Jika seniman bela diri lain melihat ini, mereka akan terkejut. Karena pelet pemurnian tubuh adalah pelet kelas 2, bahkan pelet paling biasa pun akan dijual seharga puluhan ribu kristal suan kelas menengah. Selain itu, 2 pelet pemurnian tubuh yang baru saja dikonsumsi suling adalah pelet tempering tubuh kualitas terbaik yang sebenarnya. Nilai 2 di antaranya sekitar beberapa puluh ribu kristal suan kelas atas. Namun, suling benar-benar menelan semuanya sekaligus. 2 pil tempering tubuh kelas atas. Ini hanya buang-buang uang. Setelah 2 pil pemurni tubuh kelas atas masuk ke perutnya, suling tersenyum puas. Sayang sekali pilnya terlalu sedikit, kalau tidak dia akan makan sampai kenyang. Perut bawahku hangat, seolah-olah terbakar oleh api. Sepertinya 2 pil pemurni tubuh kelas atas mulai berefek. Dengan laut ki raksasa di tubuhnya, suling dapat menyerap manik-manik dan pencerahan tulang dengan sangat cepat. Benang-benang suan ki mengalir melalui meridian suling dan meresap ke laut ki-nya melalui meridian suling. Pada saat ini, ki mistis yang terkandung dalam 2 pelet pemurni tubuh kelas superior masuk ke tubuh suling dan berkumpul di mutiara setan langit di laut ki-nya. Apa yang terjadi? Mutiara setan langit jelas telah menyatu denganku, tetapi mengapa ia ingin menyerap energi mendalam yang baru saja terbentuk di tubuhku? Suling terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tepat saat dia menyerap 2 pil pemurni tubuh kelas atas dan memurnikan ki mistis ke dalam laut ki-nya, ki mistis itu ditelan oleh mutiara setan langit. Jika ini terus berlanjut, bukankah itu berarti suling tidak dapat menyerap kelebihan ki mistis? Pop, pop, pop. Mutiara setan langit seperti bayi yang baru lahir, dengan gila-gilaan menyerap ki mistis di lautan aura suling. Kendalikan. Wajah suling sangat jelek saat dia bertanya dengan suara rendah.
Pada saat ini, di Laut Ki Suling, mutiara setan langit dengan gila-gilaan menyerap ki roh mendalamnya, menyebabkan ki roh mendalam di tubuhnya menjadi semakin sedikit. Bam! Akhirnya, suara tumpul bergema di lautan aura Suling. Saat suara itu terdengar, Suling memuntahkan seteguk darah segar. Dia perlahan membuka matanya, jejak dingin terlihat di dalamnya. Dia kemudian dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa kondisi auraseanya. Di lautan auranya, manik iblis surgawi yang sebelumnya gelisah telah tenang dan mengapung dengan tenang di lautan auranya, memancarkan sedikit cahaya merah darah. Dibandingkan sebelumnya, warna manik iblis langit menjadi lebih cerah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bola iblis surgawi? Mengapa mutiara iblis langit ingin menjarah ki mistis di tubuhku? Tidak, mutiara iblis langit hanya melahap setengah dari kisuanku yang dimurnikan. Segera, Suling menemukan misteri di balik metode sebelumnya. Mutiara iblis langit hanya menelan setengah dari ki mistis Suling yang dimurnikan. Dengan kata lain, setengah dari kisuan yang dimurnikan oleh Suling masih ada di aurasea Suling. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang jelas terdengar dari dalam tubuh Suling. Ledakan ini luar biasa. Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Otot dan tulang di tubuhnya mengeluarkan suara, "Kakak." Kekuatan fisiknya jelas telah ditingkatkan beberapa kali lipat. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa auraseanya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kisuan di auraseanya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Ini, aku jelas menggunakan pelet pemurnian tubuh untuk memperkuat tubuhku tadi, tetapi aku tidak menyangka bahwa alam tubuhku benar-benar akan meningkat juga. Ini benar-benar keuntungan yang mengejutkan. Petik 2. Setelah memastikan bahwa ki mistis di auraseanya telah menjadi lebih padat, Suling terkejut dan bertanya dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar melangkah ke pemurnian tubuh tingkat ke-6, dan berturut-turut menerobos 3 alam kecil. Itu tidak terbayangkan, meskipun dia tidak berani mempercayainya, kebenaran ada di depannya. Konsentrasi ki mistis di tubuh Suling telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-6. Ki mistis yang aku murnikan dengan bantuan 2 pil pemurnian tubuh kelas atas jelas dikonsumsi oleh setengah dari mutiara setan langit. Secara logika, tubuhku seharusnya diperkuat beberapa kali lipat, yang sudah cukup bagus. Tetapi saat ini, tingkat kultivasiku juga meningkat seiring dengannya, dan aku benar-benar mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-6. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah membiarkan mutiara setan langit menyerap energi yang mendalam, tidak hanya tidak akan melemahkan kekuatanku, tetapi juga akan meningkatkannya? Petik 2. Dengan hati yang penuh kebingungan, Suling menebak. Berdasarkan situasi saat ini, melahap Suan Ki dengan mutiara setan langit dapat meningkatkan kekuatan Suling. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Apapun yang terjadi, ini adalah berkah tersembunyi. Karena aku telah menembus pemurnian tubuh tingkat ke-6, itu sudah melampaui ekspektasi awalku. Jika memang begitu, maka aku bisa mulai mengolah mantra bintang penciptaan surgawi sekarang. Di kehidupan sebelumnya, selain pencapaiannya yang luar biasa dalam dao alkimia, bakat Suling dalam kultivasi seni bela diri tak tertandingi. Dia tidak bisa tidak bergantung pada bantuan seni penciptaan bintang. Sekarang, dia cukup beruntung untuk memiliki kehidupan baru dan mengolah seni penciptaan surgawi lagi. Ini adalah jalan yang harus dilalui Suling. Teknik kultivasi penciptaan surgawi dibagi menjadi 9 volume. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya mengolah hingga volume ke-6 dan aku telah menjadi penguasa surgawi terkuat di dalam 9 alam 10 surga. Jika aku berkultivasi hingga jilid ke-9, mungkin aku benar-benar bisa menerobos ke tahap penguasa. Suling perlahan menutup matanya dan mengingat teknik rahasia, taktik bintang penciptaan, dalam benaknya. Pada saat yang sama, Suan Ki di aurasea Suling mulai bergerak dengan gila, seolah-olah udara dibakar oleh api. Jilid pertama dari seni penciptaan bintang disebut seni rahasia pedang surgawi 9 mistik dan terutama tentang keterampilan pedang. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku mengandalkan ilmu pedangku yang tak terkalahkan di 9 surga dan 10 alam. Suling tertawa kecil beberapa kali. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam kedua tangannya sebelum mulai berlatih jilid pertama teknik pedang surgawi 9 mistik. Teknik pedang surgawi 9 mistik layak disebut seni pedang yang tercatat dalam penciptaan bintang. Kesulitan dalam mengolahnya benar-benar tak terbayangkan. Jika bukan karena ingatan dari kehidupan sebelumnya,
Su Ling tidak akan mampu memahami seni pedang yang disebut 9 teknik pedang surgawi misterius dalam waktu singkat. Teknik pedang surgawi 9 mistik memiliki total 9 gaya, dan semuanya dirancang khusus untuk menghadapi 9 jenis senjata. Jadi, setelah mengolah teknik pedang surgawi 9 mistik, seseorang dapat menekan semua senjata. Bentuk pertama dari teknik pedang surgawi 9 mistik, Netherworld. Su Ling dengan cepat memisahkan kedua tangannya. Kemudian, dia memusatkan Xuan Qi di tubuhnya ke telapak tangan kanannya dan langsung melemparkannya keluar. Swoosh! Gelombang udara yang tajam, sangat ganas, melesat keluar. Hancur! Su Ling mengeluarkan teriakan yang dalam dan matanya menjadi dingin. Gelombang Qi yang tajam menyebarkan udara dan menghantam meja. Ledakan! Meja yang terkena gelombang kejut itu langsung hancur. Berkeping-keping, sangat kuat, Su Ling terkejut. Teknik pedang surgawi 9 mistik adalah teknik pedang. Baru saja, Su Ling hanya menggunakan telapak tangannya sebagai pengganti pedang dan mampu menunjukkan kekuatan seperti itu. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya teknik pedang surgawi 9 mistik. Petik 2. Petik 2. Setelah berkultivasi begitu lama, aku agak lapar. Sialan, sebagai tuan muda keluarga Su, tidak adakah yang datang untuk mengantarkan makanan kepadaku? Setelah berlatih beberapa kali di Wastelen, perut Su Ling dipenuhi rasa lapar. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang mengiriminya makanan. Tampaknya perlakuan yang diterima tuan muda yang tidak berguna ini dari Su Ling benar-benar baik. Saat itu, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu bergegas masuk ke kamar Su Ling tanpa mengetuk. Bajingan kecil, kau seharusnya sudah mati di hutan belantara itu sejak lama, kan? Tanpa diragukan lagi, pria parubaya itu adalah pengurus rumah tangga Su. Dia mencibir dan bergegas ke kamar Su Ling untuk memeriksa apakah Su Ling masih di kamarnya. Jika dia tidak ada di sana, itu berarti Su Ling sudah terbunuh di hutan belantara. Namun, saat Butler Su tertawa dingin dan diam-diam bersukacita, Su Ling mengeluarkan batuk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, Butler Su yang terhormat, aku tidak mati. Apakah aku mengecewakanmu? Setelah mengatakan ini, Su Ling tiba-tiba berdiri. Tatapannya sangat suram saat dia menatap dingin ke arah Butler Su. Ekspresi wajah pengurus rumah tangga Su berubah drastis. Wajahnya langsung memucat. Kepala keluarga Zhang dan Zhang Jin dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Su Ling telah terbunuh. Tapi sekarang, orang ini benar-benar berhasil kembali hidup-hidup. Sialan, sialan, meskipun dia membenci Ye Zichen dari lubuk hatinya, Butler Su memaksakan senyum dan berkata, Tuan muda tertua benar-benar bersalah padaku. Bagaimana mungkin aku membiarkan tuan muda tertua mati? Oh, begitukah? Su Ling menyipitkan matanya. Dia menahan amarah di hatinya dan berkata sambil terkekeh, lalu, mengapa Butler Su datang ke kamarku? Tuan muda tertua, Patriark sedang menunggumu di aula. Anggota keluarga Lu telah tiba. Butler Su berkata dengan wajah muram. Baiklah, aku mengerti. Su Ling mengangguk dan berkata. Dia menatap Butler Su. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin saat dia menatap dingin ke arah Butler Su. Kemudian, Su Ling berjalan menuju aula. Ketika Su Ling pergi, pengurus rumah tangga Su, yang masih berdiri di kamarnya, langsung memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ekspresinya sangat kaku saat dia berteriak dengan keras, sialan. Bajingan kecil terkutuk, dia hanya sepotong sampah. Aku tidak membunuhmu sebelumnya, tetapi ketika aku menemukan kesempatan, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Di aula, sebagai patriark keluarga Su, Su Yun San duduk tegak dan dengan ekspresi serius, ekspresinya sangat serius. Su Yun San menyipitkan matanya, dia menatap beberapa sosok di depannya dan berkata, Sue Yao, bukankah kamu seharusnya belajar di sekolah bela diri Pil sekarang? Mengapa kamu muncul di sini? Haha, Paman Su telah berulang kali mengingatkanku untuk datang mengunjungi Paman Su. Lu Sue Yao tersenyum. Wajahnya cantik, tubuhnya tinggi, dan senyumnya yang menyeringai bahkan lebih menawan saat dia berbicara dengan lembut. Keponakan Lu, kamu perhatian sekali. Su Yun San mengangguk, merasa lebih puas dengan Lu Sue Yao. Berpikir tentang bagaimana Su Ling akan dapat menikahi Lu Sue Yao di masa depan, dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Tetua Han, kamu dapat memberikan barang yang diminta tuanku untuk kamu bawa kepada Paman Su. Pada saat ini, Lu Sue Yao melihat ketetua berjubah abu-abu di belakangnya dan berkata,
Ya, dia melemparkan sepucuk surat di depan Su Yun San dan berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Su, surat rekomendasi ini ditulis secara pribadi oleh Wakil Kepala Sekolah Akademi Bela Diri Alkimia kami. Orang biasa dapat langsung memasuki halaman luar akademi untuk belajar dengan surat rekomendasi ini. Wajah Su Yun menjadi sangat jelek saat dia menatap surat rekomendasi yang dilemparkan ke tanah. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Sue Yao, apa artinya ini? Paman Su, aku bahkan belum pernah bertemu Su Ling, dan pernikahan antara dia dan aku bukanlah sesuatu yang ingin aku lakukan. Oleh karena itu, aku ingin membatalkan pertunanganku dengannya. Saya harap Paman Su dapat menyetujuinya. Lu Sueyao menggertakkan giginya dan berkata dengan suara lembut. Alasan mengapa dia bergegas ke kota Qingyang dari akademi adalah untuk membatalkan pertunangannya dengan Su Ling. Sueyao, kamu. Baru sekarang Su Yun mengerti mengapa Lu Sueyao membawa begitu banyak orang ke keluarga Su. Membatalkan pernikahan sebenarnya membatalkan pernikahan. Su Ling adalah pria setinggi 7 kaki, namun dia telah direndahkan hingga pernikahannya dibatalkan oleh seorang wanita. Jika kabar itu tersebar, bagaimana Su Ling akan menjalani hidupnya di kota Qingyang? Patriark Su, Lu Sueyao telah memasuki halaman suci Akademi Alkimia, dan wakil kepala sekolah Ding Zhangkong bahkan menerimanya sebagai murid langsung. Jika tidak ada yang salah, dia akan segera bertunangan dengan Pangeran Kekaisaran Kabut. Kali ini, pembatalan pertunangan Lu Sueyao dan klan Su bukan hanya karena niat Lu Sueyao, tetapi juga karena niat Akademi Pil Bela Diri. Dia melangkah di antara Lu Sueyao dan Su Yun San dan berkata, sebelum kami datang ke keluarga Su, kami sudah bertanya-tanya di kota Qingyang. Su Ling adalah sampah terkenal di kota Qingyang, dia tidak bisa berkultivasi maupun berlatih dao alkimia. Patriark Su, apakah menurutmu Su Ling memiliki kualifikasi untuk menikahi Lu Sueyao? Kau keterlaluan. Su Yun San tiba-tiba berdiri, spirit ki di laut rohnya mulai melonjak, dan tiba-tiba meledak dari belakangnya. Ayah, lupakan saja. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar dari luar aula. Lu Sueyao tertegun sejenak. Dia melihat ke arah pintu hanya untuk melihat seorang pemuda perlahan berjalan ke aula. Pemuda ini tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Dia mengenakan pakaian bersulam dan bermotif bunga yang sangat biasa. Dia sangat tampan. Meskipun dia tidak terlalu tampan, tetap saja sangat nyaman untuk dilihat. Sementara Lu Sueyao menatap Su Ling juga menatap Lu Sueyao. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Han Feng setengah memejamkan mata dan menatap Su Ling yang telah memasuki aula. Ia berkata dengan enteng, karena orang yang dimaksud sudah ada di sini, kali ini, merekalah yang akan memutuskan pembatalan pernikahan. Su Ling sangat tenang. Ia memang mendengar apa yang dikatakan Han Feng, tetapi ia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pembatalan pernikahan. Di kehidupan sebelumnya, Su Ling adalah kultivator terkuat di 9 surga dan 10 dunia. Selain itu, ia adalah seorang alkemis peringkat 9 puncak. Suasana di aula utama klan Su tiba-tiba berubah sangat dingin dengan kedatangan Su Ling. Di bawah tatapan mata orang banyak, Su Ling berjalan menuju Lu Sueyao. Pria tua berjubah hitam, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi jalan Su Ling. Tetua Lu, tidak apa-apa. Lu Sueyao berkata dengan enteng. Pria tua berjubah hitam itu berbalik dan menatap Lu Sueyao untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa Lu Sueyao baik-baik saja, ia akhirnya minggir. Su Ling tersenyum dan berjalan ke arah Lu Sueyao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, halo. Tunangan. Lu Sueyao langsung tercengang. Kali ini, dia datang ke sini untuk memutuskan pertunangan dengan Su Ling. Tapi sekarang, Su Ling terlalu tenang. Ada apa? Hanya karena kita akan mengakhiri pertunangan, kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berjabat tangan. Su Ling memiliki ekspresi tenang dan tidak tampak terpengaruh sama sekali saat dia bertanya. Hur, Lu Sueyao tersenyum. Dia tahu bahwa Su Ling pasti memaksakan dirinya untuk tersenyum. Sebagai seorang pria yang menghadapi tunangannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, Lu Sueyao salah kali ini karena Su Ling memang tidak marah. Terlebih lagi, bahkan jika Lu Sueyao tidak meminta Su Ling untuk memutuskan pertunangan, Su Ling tetap akan mengambil inisiatif untuk meminta Lu Sueyao memutuskan pertunangan. Berkat manik iblis surgawi, Su Ling cukup beruntung untuk menjalani seluruh hidupnya. Di kehidupan sebelumnya,
Su Ling telah dibunuh oleh ratusan ahli tertinggi, dan ia telah jatuh ke dimensi saku ini. Di kehidupan ini, Su Ling tentu saja harus fokus pada kultivasinya dan berusaha untuk menjadi penguasa terkuat di dunia ilahi 9 surga. Ia harus menekuni jalur bela diri terkuat dan jalur alkimia terkuat. Tidak seorang pun dapat membunuhnya. Jika demikian, mengapa Su Ling membiarkan kontrak pernikahan menundanya? Sejauh menyangkut Su Ling, ia harus memutuskan pertunangan dengan Lu Sueyao. Halo, Su Ling. Lu Sueyao mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Su Ling. Kemudian, ia menarik tangannya dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, apakah kau setuju untuk membatalkan pertunangan denganku sekarang?" Membatalkan pertunangan itu baik untukmu dan juga untukku. Aku harap kau bisa menikahi seseorang yang kau cintai, bukan seseorang yang kau nikahi demi kebaikanmu sendiri. Su Ling mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Semoga kau baik-baik saja." Petik 2. Lu Sueyao langsung bingung. Apa sebenarnya yang ingin diungkapkan pemuda di depannya? Tolong, dia membatalkan pertunangan dengannya, tetapi dia begitu tenang dan memberinya restu. Apakah kepala pria ini terjepit di bawah pintu? Su Ling hanya bisa tersenyum melihat ekspresi terkejut Lu Sueyao. Dia berjalan mendekati Su Yunsan, berjongkok dan mengambil surat rekomendasi. "Nak, pembatalan pertunangan ini hanya akan menguntungkanmu dan tidak akan merugikanmu. Surat rekomendasi itu bisa membuat sampah sepertimu langsung masuk akademi." Tetua Han Feng memandang Su Ling dengan merendahkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sampah seperti Su Ling bisa masuk ke Akademi Bela Diri Alkimia mungkin adalah berkah yang telah dia kumpulkan selama 10 tahun terakhir. "Ya, terima kasih." Su Ling sangat tenang. Dia memegang surat rekomendasi itu dan membacanya dengan saksama untuk waktu yang lama. "Su Ling, aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Namun, kau harus tahu bahwa kau dan aku ditakdirkan menjadi orang dari dunia yang berbeda. Ada halaman luar, halaman dalam, dan halaman suci di Akademi Pil Bela Diri. Mereka yang bisa memasuki halaman suci pasti 1 dari sejuta. Aku sudah memasuki halaman suci Akademi. Dengan bakatmu, kau seharusnya bisa memasuki halaman luar di masa depan dengan surat rekomendasi itu." Lu Sueyao menggigit bibirnya. Dia belum pernah bertemu Su Ling sebelumnya, tetapi sekarang, Su Ling telah dengan tegas setuju untuk memutuskan pertunangan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Bagaimanapun, dia cantik dan memiliki wajah yang rupawan. Sekarang, dia adalah anggota Akademi Paladin, jadi dia pasti akan dapat mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika Su Ling bersedia mengganggunya, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. 1 dari sejuta, aku benar-benar harus mengucapkan selamat kepadamu. Aku harap kamu akan memiliki masa depan yang baik di masa depan." Su Ling tertawa dan berkata, dia mungkin telah terprovokasi dan sekarang berbicara tentang sesuatu. Lu Sueyao mendesah tak berdaya. Dia tahu bahwa itu akan menjadi pukulan besar bagi Su Ling jika pernikahan itu dibatalkan. Pada saat ini, Su Ling sudah mulai berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Karena itu, dia mengeluarkan sebuah kotak bersulam dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Dia berkata, "Su Ling, di dalam kotak sulaman ini, ada manik dan pencerahan tulang kelas unggul. Manik itu dapat membantumu membersihkan meridianmu yang tersumbat dan mengubahmu menjadi orang biasa. Sueyao, dan pencerahan tulang adalah pil tingkat 2, dan pil berkualitas tinggi. Kau benar-benar memberikannya pada sampah ini." Tetua Han Feng tertegun sejenak. Jejak ketidaksenangan terpampang di wajahnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. "Sueyao, pertunangan kita sudah berakhir, kau bukan lagi tunanganku. Aku tidak bisa menerima manik Bone Ablutionary dan itu. Terima kasih." Kemudian, dia mengeluarkan pil dari dadanya dan berkata, "Lagi pula, aku sudah punya pil pemurni esensi kelas atas." Mendengar ini, baik Lu Sueyao maupun Tetua Han Feng sangat terkejut. Mereka berdua menatap Su Yunsan bersamaan, dan berpikir, Su Yunsan ini, dia benar-benar rela mengeluarkan uang. Manik Bone Ablutionary dan kelas atas akan bernilai puluhan ribu kristal mendalam kelas atas di pasaran. Untuk klan seperti keluarga Su, paling banyak 100.000 kristal mendalam kelas atas. Namun, yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa saat ini, bahkan Su Yun pun terkejut. Su Yunsan bingung saat menatap Su Ling.
Dia sangat jelas tentang nilai Bond Ablutionary dan kelas atas. Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Su Ling memperoleh Bond Ablutionary dan kelas atas. Su Ling tentu saja tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menyimpan pil pemurni esensi kelas atas dan tersenyum sambil berkata, "Baiklah, Sue Yao, pertunangan kita telah dibatalkan. Kalian semua boleh pergi sekarang. Saya harap kalian bisa menjadi apoteker yang luar biasa di masa depan." Tubuh halus Lu Sueyao bergetar. Dia menatap Su Ling untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak dapat menghubungkan Su Ling di depannya dengan Su Ling dalam rumor. Di dunia luar, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Su Ling. Mereka mengatakan bahwa Su Ling adalah tuan muda yang hedonistik, dan pada saat yang sama, dia juga sampah. Dia tidak memiliki bakat dalam martial Dao, atau bakat dalam alkimia. Namun, Su Ling di depan mereka, terlepas dari temperamen atau tindakannya, tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Lu Sueyao telah berhubungan dengan Su Ling untuk beberapa saat sekarang, tetapi dia tidak dapat menghubungkan Su Ling dengan sampah. Orang di depannya, Su Ling, jelas seorang pemuda yang sangat percaya diri. Baiklah kalau begitu, Su Ling, aku juga mendoakan yang terbaik untukmu. Ketika kamu datang ke akademi dengan surat rekomendasi, kamu dapat datang menemuiku apapun yang terjadi. Lu Sueyao tersenyum pahit. "Penatua Han Feng, ayo pergi," kata Lu Sueyao sambil menatap wajah suram Penatua Han Feng. Baiklah, ekspresi tetua Han Feng sangat tidak sedap dipandang. Dia penasaran mengapa Su Ling begitu tenang saat menghadapi akhir pernikahan. Sikap tenang seperti itu membuatnya agak marah. "Tetua Han Feng, sebelum Anda pergi, mohon terima surat rekomendasi ini. Saya, Su Ling, tidak akan pernah bergabung dengan akademi lagi." Dengan wajah tanpa ekspresi, Su Ling dengan santai melemparkan surat rekomendasi itu ke belakang tetua Han Feng sambil bertanya dengan acuh tak acuh. "Kamu," mata tetua Han Feng berubah dingin saat dia berkata dengan suara tegas, "kamu hanya mencari kematian." Sebelumnya, tetua Han Feng sangat tidak puas dengan Su Ling. Sekarang Su Ling berani mengambil inisiatif untuk memprovokasinya, ini tidak diragukan lagi menantang batas bawah tetua Han Feng. Tubuh Han Feng tiba-tiba bergetar. Dengan lambaian lengan kanannya, telapak tangan yang mendominasi langsung terbang ke arah Su Ling. Bam! Tanpa menunggu telapak tangan Han Feng mendarat di tubuh Su Ling, sosok kekar langsung muncul di depan Su Ling, menghalangi telapak tangan Han Feng. "Han Feng, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu." Wajah Su Yunsan menunjukkan ekspresi kejam saat dia menatap Han Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Tetua Han, lupakan saja." Lu Sueyao menatap Han Feng tanpa daya saat dia mencoba membujuknya. Dia tahu bahwa Han Feng sangat marah saat ini. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah klan Su. Selain itu, tujuan Lu Sueyao datang ke sini adalah untuk mengakhiri pertunangan. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia tidak punya alasan untuk tidak meninggalkan tempat ini. "Su Yunsan, aku, Han Feng, akan mengingat hutang ini." Mata Han Feng sangat dingin saat dia menatap Su Yunsan dengan marah dan berkata dengan galak. "Aku akan menunggu pembalasanmu." Meskipun Han Feng kuat, dia, Su Yunsan, juga tidak lemah, belum lagi ini adalah keluarga Su. Jika pertempuran berdarah benar-benar terjadi, bahkan jika Su Yunsan bukan tandingan Han Feng saat ini, Su Yunsan pasti bisa membuat Han Feng kehilangan selapis kulitnya. Pada saat ini, dia melihat Lu Sueyao dan yang lainnya yang perlahan pergi. Dia tersenyum dengan senyum senang, pembatalan pertunangan akan menguntungkan mereka berdua, ini adalah bisnis yang saling menguntungkan, dan semua orang akan senang. Lu Sueyao dan yang lainnya berjalan ke aula utama klan Su. Di depan aula utama keluarga Su, berdiri seorang gadis mungil. Gadis itu memiliki sepasang mata biru tua yang memancarkan cahaya terang, kulitnya seputih salju, dan fitur wajahnya sangat halus. Begitu Lu Sueyao berjalan ke pintu, gadis mungil itu menatap dingin ke arah Lu Sueyao. Lu Sueyao tanpa sadar melirik gadis itu. Dari gadis itu, Lu Sueyao merasakan sedikit permusuhan dan kemarahan. Tatapan tetua Han Feng juga melewati gadis itu. Namun, hati tetua Han Feng bergetar, dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Gadis ini, Han Feng terkejut, sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Gadis itu mengabaikan ekspresi terkejut Han Feng saat dia menatap Lu Sueyao dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu pasti akan menyesal memutuskan pertunangan dengan saudara Su." Pada saat ini,
Lu Sueyao sangat terkejut. Dia merasakan gelombang ketakutan datang dari tubuh gadis itu, seperti seekor semut yang menghadapi raja. Sueyao, ayo cepat pergi. Wajah tetua Han Feng sangat muram saat dia mengingatkan Lu Sueyao. Pada saat ini, tetua Han Feng ingin membunuh gadis di depannya, Su Ling, dan bahkan seluruh klan Su. Klan Su tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah melihat tetua Han Feng dan yang lainnya pergi, gadis itu menghapus jejak senyum dari wajahnya. Gadis itu melompat-lompat dengan lincah saat dia berjalan ke aula klan Su. Saudara Su, selamat, kamu akhirnya melajang lagi. Di masa depan, adik perempuan bisa terang-terangan bersamamu. Gadis nakal itu adalah Su Xiaojie. Dia berjalan mendekati Su Ling dan berkata dengan nada tertekan. Su Ling langsung tersipu karena keringat. Dia menatap Su Xiaomei untuk waktu yang lama, tetapi dia benar-benar cantik. Untungnya, adik perempuan Su bukanlah adik perempuannya sendiri. Ada apa, kakak Su? Apakah ada sesuatu di wajahku? Su Ling menatap Su Xiaojie. Tindakan ambigu semacam ini segera membuat wajah Su Xiaojie memerah. Su Ling bertanya, adik perempuan, aku bersumpah, aku akan melindungimu dengan baik. Su Ling menatap Su Xiaojie dengan ekspresi serius dan berkata, Su Xiaomei bukanlah adik perempuan Su Ling. Menurut ingatan Su Ling, Su Xiaomei datang ke keluarga Su saat Su Ling berusia 6 tahun. Su Ling dan adik perempuannya Su bisa dikatakan sebagai sahabat masa kecil. Adik perempuan Su dengan keras kepala mencibir dan membalas, kakak Su, biarkan aku melindungimu mulai sekarang. Tubuhmu lemah dan tidak ahli dalam seni bela diri. Aku akan menemanimu selamanya untuk melindungimu. Sial. Su Yun-san tertawa getir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat ini, teriakan keras dan marah terdengar dari luar aula. Suara itu berteriak dengan marah, Su Yun-san, serahkan Su Ling, atau cepat-cepat menikahkan adik perempuan Su dengan anakku. Jika tidak, keluarga Sumu akan mengkhianati kata-kata mereka dan tidak menepati janjimu. Aku akan menghancurkan keluarga Sumu. Mendengar ini, Su Yun-san tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh amarah, dan membalas, kakak Zhang, taruhan antara anak-anak tidak boleh dianggap serius. Lihatlah ini, bisakah kau lupakan saja masalah ini? Keluarga suku bersedia mengganti kerugian keluarga Zhang. Su Ling, yang berdiri di samping mereka, tercengang mendengarkan percakapan mereka. Masalah ini, apa sebenarnya yang dia maksud? Su Ling baru saja terlahir kembali belum lama ini, jadi dia mencari jauh di dalam ingatannya, masalah ini, yang disebutkan Su Yun-san. Apa sebenarnya masalahnya? Setelah beberapa saat, Su Ling tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan senyum masam, Tuan muda Su Ling ini benar-benar seorang playboy. Dia benar-benar menggunakan adik perempuan Su untuk bertaruh dengan si idiot dari keluarga Zhang itu. Adik perempuan Su sangat imut, dan bahkan sangat menyukainya. Petik 2. Dari ingatan Su Ling, dia menemukan bahwa tuan muda yang sudah meninggal, Su Ling, sebenarnya telah membuat taruhan yang konyol dengan Zhang Hu, si bodoh kedua dari klan Zhang, sebelum dia meninggal. Jika dia tidak dapat meramu pil roh tingkat 1 dalam waktu yang ditentukan, maka dia akan menikahkan adik perempuan Su dengan Zhang Hu. Jika dia dapat memurnikannya, maka Zhang Hu harus berlutut dan bersujud 10 kali kepadanya. Saat itu, taruhan itu hanya lelucon, tetapi itu mengarah pada serangkaian kejadian. Pertama, klan Zhang yang memiliki ide untuk masuk, berkolusi dengan kepala pelayan Su untuk meracuni Su Ling dengan paksa. Dia hanya punya satu tujuan. Pertama, dia harus membunuh Su Ling, lalu mengambil alih Su Xiaomei. Setelah itu, dia akan menghancurkan Gunung Su Yun dan mengambil alih seluruh keluarga Su. Seluruh proses itu hampir seperti reaksi berantai. Itu sangat kejam. Saat ini, Zhang Jin yakin bahwa Su Ling telah terbunuh dan tidak akan muncul di sini. Itulah alasannya mengapa dia membawa si bodoh Zhang Hu itu ke keluarga Su untuk memenuhi taruhan dengan Su Yun. Kakak Su, siapa yang tidak tahu kalau keluarga Sumu adalah yang paling jujur? Karena keponakanmu Su Ling telah menyetujui taruhan Zhang Hu, kau harus menepati janjimu dan menikahkan adik perempuan Su dengan Hu Erku. Zhang Jin terkekeh, dan dengan cepat berjalan ke aula, menatap Su Yun-san dengan dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun adik perempuan Su baru berusia 13 tahun, dia sudah memiliki kekuatan tirani dari lapisan pemurnian tubuh ke-9. Dikatakan bahwa adik perempuan Su akan melangkah ke alam asal,
yang membuat orang-orang semakin terkejut. Di jalan kultivasi bela diri, ada total 3 jalur: alam pemurnian tubuh, alam asal, alam kekuatan sejati, alam surga, alam gajah surga, dan alam yin-yang. Setelah itu, ada alam penguasa manusia, penguasa bumi, dan penguasa langit yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa di atas alam penguasa surgawi, bahkan ada alam yang lebih misterius. Adik perempuan Su mencoba masuk ke alam asal pada usia 13 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk menembus kekuatan sejati atau bahkan alam surga dan menjadi penguasa suatu wilayah. Bahkan di seluruh kekaisaran Lan Yun, jumlah orang yang dapat dibandingkan dengan adik perempuan Su dalam hal bakat pelatihan dapat dihitung dengan satu tangan. Jika Zhang Hu dapat menikahi adik perempuan Su, maka Zhang Jin tidak akan menyesal dalam hidupnya. Bagaimanapun, Zhang Hu memiliki kecerdasan yang rendah dan membutuhkan perlindungan orang lain. Ayah, Huer ingin menikahi adik perempuan Su sebagai istrinya. Pada saat ini, Zhang Hu yang kotor tiba-tiba berdiri dan berlari di depan Zhang Jin sambil berteriak. Huer, ayah akan mengatur agar kamu dan adik perempuan Su segera menikah. Zhang Jin merasakan sakit di hatinya. Dia, Zhang Jin, juga dapat dianggap sebagai pahlawan dalam kehidupan ini. Berapa banyak dosa yang telah dia lakukan dalam kehidupan sebelumnya sehingga dia melahirkan seorang putra bodoh seperti Zhang Hu. Segera setelah itu, Zhang Jin menatap Su Yun-san, tatapannya menjadi lebih dingin, dan berkata, "Kakak Su, kamu bisa membiarkan Su Ling hidup untuk memurnikan pil pengumpul roh kelas 1, atau cepat-cepat menyerahkan adik perempuan Su. Tolong jangan menyebabkan perang antara kedua keluarga." Zhang Jin, kau, tatapan mata Su Yun berubah dingin dan hatinya dipenuhi amarah. Pada saat ini, Su Ling, yang berdiri di belakang, tiba-tiba tertawa. Dia berdiri dan menghadap Zhang Jin, yang memiliki ekspresi dingin dan sombong, dan berkata, "Paman Zhang, apakah kau begitu yakin bahwa keponakanmu Su Ling tidak dapat memurnikan pil roh kelas 1? Mendengar ini, Zhang Jin tertegun. Dia terlalu bersemangat ketika dia baru saja memasuki aula dan tidak menyadari keberadaan Su Ling. Dengan kata lain, di mata Zhang Jin, Su Ling telah meninggal di hutan belantara dan tidak akan keluar hidup-hidup. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan berada di sini dan bertemu Su Ling lagi. Kau benar-benar tidak mati." Zhang Jin terkejut dan suaranya bergetar. Dia merasa itu tidak dapat dipercaya dan menatap Su Ling dengan dingin. Paman Zhang bercanda. Klan Zhang bahkan belum mati, bagaimana mungkin aku mati? Dia menatap Zhang Jin dan berkata, "Karena Paman Zhang ingin aku memurnikan pil roh tingkat 1, maka aku akan memurnikan pil roh tingkat 1 di depan semua orang di aula ini. Itu bisa dianggap sebagai keinginan Paman Zhang." Pikiran Zhang Jin sedang kacau saat rasa malunya berubah menjadi amarah. Su Ling masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak mati? Jika Su Ling tidak mati, bukankah itu berarti rencana untuk menghancurkan klan Su hanya bisa direncanakan ulang? Baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kau akan memurnikan pil roh tingkat 1. Zhang Jin menarik napas dalam-dalam sambil menenangkan kepanikan di hatinya. Dia tahu bahwa Su Ling adalah sampah terkenal di kota Azure Sun. Dia tidak bisa meramu pil roh tingkat 1. Setelah itu, Zhang Jin bertepuk tangan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih mencibir dengan wajah penuh penghinaan, dan dengan cepat berjalan ke aula besar klan Su. "Pak Tua Mo, maaf merepotkanmu. Aku masih sedikit khawatir tentang proses pemurnian pil keponakan Su Ling." Zhang Jin menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percaya bahwa Su Ling akan mampu meramu pil roh tingkat 1. Pil roh, dan Su Ling pasti akan menggunakan metode curang. Karena itu, dia sudah mempersiapkan dan membawa seorang alkemis tingkat 2 untuk mengawasi Su Ling dalam meramu pil. "Bagus sekali, Zhang Jin. Sepertinya kau sengaja berkomplot melawan klan Su." Melihat Zhang Jin benar-benar datang dengan persiapan bersama seorang alkemis tingkat 2, ekspresi Su Yun-san langsung berubah sangat buruk. Dia berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, "Bahkan jika Linger tidak dapat meramu pil roh tingkat 1, aku pasti tidak akan menyerahkan adik perempuan Su kepada klan Zhang." Su Yun-san adalah ayah Su Ling dan mengenal Su Ling lebih baik daripada siapapun. Dengan kemampuan Su Ling, belum lagi memurnikan pil kelas 1,
Suling mungkin perlu mencari buku untuk mencari tahu apa itu pil kelas 1. Jadi, Su Yun-san yakin bahwa Suling tidak akan mampu meramu pil pengumpul roh kelas 1. Suling pasti telah membeli pil pengumpul roh kelas 1 sebelumnya dan menganggapnya sebagai miliknya. Namun, siapa yang mengira bahwa Zhang Jin akan membawa seorang alkemis tingkat 2 bersamanya untuk memantau seluruh proses pemurnian pil Suling. Mo Tua sudah sangat tua dan dia mengenakan jubah hitam. Dia menatap Suling dan berkata, "Baiklah, kamu bisa mulai meramu pil sekarang." Baiklah." Suling menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah Su Yun-san, "Ayah, tolong bantu aku menyiapkan tungku alkimia dan bahan-bahannya." Su Yun-san mendesah tak berdaya. Suling bersikeras meramu pil untuk membuktikan dirinya. Situasi di depannya sudah mengerikan, dan dia tidak punya pilihan selain bergerak. "Seseorang, bawa kuali dan ramuan obat ke sini," Su Yun-san berkata dengan keras. Dengan sangat cepat, beberapa pelayan dari klan Su membawa tungku pil dan beberapa bahan obat hijau ke aula. Mo Tua melangkah maju dan memeriksa tungku dan bahan-bahannya sebelum berkata, "Pemimpin Zhang, tidak ada yang salah dengan tungku dan bahan-bahannya." "Itu bagus." Zhang Jin terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Dengan tatapan muram di matanya, dia berkata, "Pergilah. Suling, keponakanku, aku secara pribadi telah menyaksikanmu meramu pil." "Hehe, ini kehormatan bagiku." Suling tersenyum dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, Suling jelas mengingat permusuhan antara Suling dan Zhang Jin. Suling sedang menunggu kesempatan untuk menghancurkan seluruh klan Zhang. Adapun Zhang Jin yang jahat ini, dia harus mati. Suling mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Setelah 2 kehidupan, dia tidak lagi memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu. Dia masih tahu bagaimana bertahan dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Melihat tungku alkimia di depannya dan bahan-bahan obat, Suling tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, "Dengan kekuatan jiwaku saat ini, bahkan jika aku dapat meramu ramuan kelas 2, pil tempering tubuh atau pil pencucian tulang, seberapa sulitkah untuk memurnikan pil pengumpul roh belaka? Lupakan saja, mari kita biarkan sekelompok semut ini memperluas cakrawala kita dan melihat keterampilan menempa pilku." Segera setelah itu, tatapan Suling tenggelam. Dia dengan santai mengambil ramuan obat bening di samping tungku. Suling melemparkan ramuan itu ke dalam kuali. Setelah itu, Suling memukul tungku dengan keras dengan tangan kanannya. Jejak ki mistis mengalir keluar dari laut ki-nya dan masuk ke tungku melalui telapak tangannya. Pada saat yang sama, Suling menggunakan tangan kirinya untuk mengambil bahan inti untuk meramu pil konsentrasi roh, buah kristal es, dan melemparkannya ke dalam tungku. Mo Tua berdiri di samping dan menatap dingin tindakan Suling. Sebelum dia datang ke sini, Zhang Jin telah memperingatkan Mo Tua bahwa Suling adalah sampah yang tidak tahu cara memurnikan pil. "Hehe, orang ini memang sampah. Dia telah gagal dalam penempaan pilnya." Tatapan Mo Tua sedingin es saat dia berbicara dengan dingin. "Mo Tua, dengan kata-katamu, aku merasa tenang. Kupikir orang ini benar-benar bisa meramu pil roh. Sekarang sepertinya dia hanya berpura-pura." Petik 2. Zhang Jin terkekeh sambil mengikuti di samping tetua Mo. Meskipun dia tahu beberapa teknik dasar alkimia, dia lupa memurnikannya. Meskipun pil pengumpul roh hanyalah pil tingkat 1 dan merupakan pil paling dasar, jika tidak disempurnakan, mustahil untuk disempurnakan. Petik 2. Tetua Mo mengerutkan kening saat menjelaskan. Tetua Mo sangat jelas bahwa bagi para pemurni pil itu, pemurnian adalah proses yang harus mereka lalui. Kecuali jika seseorang memiliki kendali jiwa yang sangat mengerikan, dan mampu secara langsung menghilangkan kotoran dari pil obat selama proses pemurnian. Namun, bahkan alkemis paling ulung di kota Qing yang tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu menghilangkan kotoran sepenuhnya selama proses pemurnian pil. Jika dia tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kotoran dari pil, maka pil yang dimurnikannya pasti akan menjadi pil bermutu rendah atau bahkan produk yang tidak berguna. Karena itulah pada saat ini, Tetua Mo telah memutuskan bahwa Suling pasti telah gagal kali ini. Dia tanpa sadar menutup matanya, tidak mau terus menonton. Suling dengan jelas mendengar kata-kata yang diucapkan Tetua Mo tadi. Itu benar, seperti yang dikatakan Pak Tua Mo, saat seorang penyuling pil memurnikan pil itu harus melalui proses pemurnian. Suling memang belum berada di awal pemurnian. Di mata banyak orang, Suling jelas telah gagal kali ini.
Sayang sekali Suling adalah seorang alkemis kelas 9 puncak di kehidupan sebelumnya. Seni memurnikan pil yang dimilikinya jauh melampaui para alkemis biasa. Dalam proses penempaan pil, ia dapat memurnikan ramuan dengan sempurna. Su Yun-san berdiri di samping dan mendengar kata-kata Pak Tua Mo. Hatinya langsung menjadi dingin, meskipun ia sudah tahu bahwa mustahil bagi Suling untuk memurnikan pil kondensasi psionik kelas 1, ketika ia melihat Suling gagal dengan matanya sendiri. Ia merasa sangat kesal. Linger, apapun yang terjadi, aku harus memastikan keselamatanmu, dan terlebih lagi, memastikan keselamatan adik perempuan Su. Su Yun-san menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Suling sedang mengendalikan ki mistisnya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa situasi di tungku. Beberapa menit kemudian, kabut putih keluar dari tungku, meninggalkan aroma yang menyegarkan di udara. Kabut putih itu adalah kotoran yang telah diekstraksi Suling. Old Mo tiba-tiba membuka matanya, dia menyaksikan kabut putih mengalir keluar dari tungku pil dengan matanya sendiri, dan merasa tidak percaya. Baru saja, dia menutup matanya karena dia yakin bahwa Suling telah gagal. Tetapi sekarang, Suling benar-benar telah memurnikan ramuan dan bahkan menghilangkan kotoran. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Mo Tua sangat terkejut di dalam hatinya. Wajahnya penuh kengerian saat dia menatap Suling dan berseru kaget. Mengenai keterkejutan Mo Tua dan pertanyaannya yang terus-menerus, Suling hanya terkekeh beberapa kali. Pada saat ini, yang tersisa di tungku adalah saripati tanaman obat. Selama seseorang mengendalikan panas dan energi yang mendalam dengan baik, seseorang dapat memurnikan saripati tanaman obat dan memadatkan bone ablutionary dan pembentukan inti. Tiba-tiba, Suling berteriak dengan suara rendah dan mulai menyuntikkan ki mistisnya sendiri yang lemah ke dalam tungku. Dia baru berhenti menyuntikkan ki mistisnya ke dalam tungku ketika saripati lengket dari bahan obat di tungku mulai mengembun menjadi pil yang memancarkan cahaya hijau tua. Keluar, Suling memukul tungku dengan telapak tangannya. Pil hijau terang yang memancarkan aroma yang memikat jatuh ke telapak tangan Suling. Suling melirik ramuan itu. Segera setelah itu, dia melemparkan ramuan itu ke arah Zhang Jin dan berkata sambil tersenyum, "Paman Zhang, ini adalah pil pengumpul roh yang ingin Anda sempurnakan untuk keponakan Anda."